Orang-orang di dunia ini, hal pertama yang mereka lakukan saat bangun adalah berlutut. Baik itu bayi yang baru saja lahir, maupun tokoh berpengaruh yang telah memimpin suatu wilayah. Semua harus berlutut demi keselamatan diri. Hanya karena seluruh rakyat telah terlempar ke tanah terpilih. Setiap orang terikat dengan sebuah kuil Tao. Hanya dengan memuja dewa-dewi barulah mereka bisa mendapatkan perlindungan. Namun, tidak semua kuil Tao memiliki misteri. Hanya orang yang dipilih oleh dewa. Patung dewa akan muncul di kuil Tao. Sisanya hanyalah gumpalan tanah liat yang gundul. Aku adalah orang yang ditinggalkan oleh para dewa. Maka, demi bertahan hidup, sebuah ide berani muncul di benakku. Daripada memohon kepada langit dan bumi, lebih baik memohon kepada diri sendiri. Dalam sujud ini, aku hanya bersujud kepada diriku sendiri. Aku memanggil para dewa. Batangan emas. Tak lama kemudian, kelompok penentang malah berdebat seolah-olah mereka adalah diriku. Sekaligus mendapatkan sudut pandang patung dewa. Namun, tepat saat saya sedang bersuka cita, sebagai sosok dewa, tiba-tiba ditarik ke dalam sebuah grup yang disebut grup pengelola dewa. Para dewa di dalamnya sedang asyik mengobrol. Dan yang sangat mengejutkan saya adalah, isi percakapan mereka sangat membantu saya. 1 jam lagi akan ada bahaya. Kotak bahan bakar sangat penting di malam hari. Jadi, saya harus melakukannya sebelum malam tiba. Keluar untuk mencari kotak bahan bakar. Namun, saat aku keluar dan menutup pintu, pemandangan di hadapanku membuatku berkeringat dingin. Di luar, kabut tebal tidak hanya menyelimuti langit, tetapi juga ada makhluk raksasa yang berjaga di depan pintu. Untungnya, makhluk raksasa ini sekarang tidak mengerti. Aku segera menghindarinya dan keluar dari dojo. Tapi entah kenapa, baru berjalan sebentar, aku sudah berhenti. Karena terburu-buru, aku malah lupa mengaktifkan eton. Mencari-cari sembarangan itu seperti lalat yang kebingungan. Lebih baik lihat dulu di grup obrolan. Apakah ada informasi apapun? Manusia biasa memang selalu takut mati. Ternyata masih ada setengah dari mereka yang belum keluar untuk menjelajah. Nanti begitu bertemu Ye Kui, mereka pasti akan patuh. Tapi, Taois yang bernama Jin Tiao ini lumayan. Ye Kui berjaga di pintu, tapi dia masih berani keluar untuk menjelajah. Tapi si sialan ini tidak punya kotak yang bisa dibakar di dekatnya. Namun, 600 meter di depannya memang ada gerbang jalan kosong. Hanya saja, tidak diketahui apakah dia berani terus melaju ke depan. Melihat hal ini, meskipun hatiku sangat gembira, tapi aku belum langsung bertindak, melainkan melihat ke sekeliling. Setelah berlarian ke sana-sini, seolah-olah sudah memastikan arahnya baru kemudian berjalan ke depan. Agar para dewa tidak menyadari kehadiranku. Agar para dewa tidak menyadari. Aku harus berpura-pura. 1 menit kemudian, aku tiba di depan gerbang yang akan ditutup. Aku menendang pintu itu hingga terbuka. Setelah mencari selama sekitar 10 menit, selain menemukan beberapa potong kayu, selain mie instan dan sebilah belati, yang tersisa hanyalah mayat tanpa kepala di tanah. Bahkan bayangan setengah batang dupa yang menyala pun tak terlihat. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Terpaksa memeriksa kembali grup obrolan para dewa. Si batang emas ini pasti nggak bakal mangka. Dupa itu disembunyikan di dalam perut mayat ini. HMPH, ini terlalu licik. Pengikut mana yang bakal nemuin ini? Tidak semua desa menyembunyikannya seperti ini. Ini terutama untuk melatih kelompok pengikut ini. Semakin gila semangat mereka, semakin taatlah mereka kepada kami. Setelah menontonnya, wajahku memucat. Ini semua pasti dewa-dewa jahat, sialan. Jadi, demi bertahan hidup, aku terpaksa berpura-pura tidak bisa menemukan Ransiang. Sangat marah. Lalu aku mengambil belati, dan mulai melampiaskan amarahnya secara gila-gilaan pada mayat itu. Akhirnya ia menemukan dupa yang disembunyikan itu. Namun, tepat saat aku hendak pergi, sebuah pesan di grup obrolan membuatku sedikit terkejut. Sayang sekali dia. Seandainya saja dia bisa menemukan benda di bawah mayat itu. Tanah yang gembur. Itu sudah bagus. Dalam situasi ini, saya ingin menarik langkah saya. Tapi rasanya terlalu tidak disengaja. Jadi, aku terpaksa berpikir cepat. Langkahku terhenti. Lalu meluncur ke belakang mengikuti momentum. Tiba-tiba terjatuh di atas mayat. Lalu ia bangkit dan mulai mengumpat ke arah mayat itu. Akhirnya, dia menendang kakimu dengan amarah yang meluap-luap. Berhasil melihat gumpalan di bawah mayat itu. Tanah dengan warna yang berbeda. Saya segera menggali tanah itu. Dan menemukan sebuah lampu minyak. Sebuah informasi tiba-tiba muncul di benakku. Benda suci yang melantungkan nyanyian lampu. Diletakkan di samping tempat dupa. Dapat menggandakan asap dupa yang dipersembahkan kepada dewa. Yang diperoleh oleh para pemuja. Poin persembahan yang diperoleh para pemuja juga akan berlipat ganda. Dapat digunakan sebanyak 5 kali. Setelah itu, aku memasukkannya ke dalam ransel dan bermaksud untuk pergi. Namun, tak disangka, begitu keluar, saya langsung bertemu dengan seorang pria dan 2 wanita. Awalnya aku ingin berpura-pura tidak melihat mereka dan berjalan melewati mereka. Namun, tanpa diduga, pria berotot itu tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meletakkannya di bahuku. Sobat, kita tersesat saat keluar untuk mencari persediaan. Bisakah Anda mengajak kami ke kuil Tao Anda? Saat ini sudah sangat sedikit yang tersisa di dunia ini. Aku tidak ingin menyia-nyiakan waktu untuk konflik. Namun, aku juga tidak ingin membawa mereka ke kuilku. Saat aku sedang memikirkan cara menyingkirkan mereka, tiba-tiba aku teringat bunga malam di depan kuil Tao. Tiba-tiba aku tersenyum kecil dan bersenandung. Kakak memperlakukanmu dengan baik, tapi kamu tidak bisa tinggal di sini secara gratis, kan? Hahaha. Asal saudaraku mau mengantar kita ke sana. 2 cewek ini terserah kamu mau ngapain. Bahasa klasik. Aku sengaja bersikap seperti orang mesum. Kakak, benarkah itu? Belum selesai bicara, dia langsung memeluk kedua wanita itu. Orang bodoh kalau tidak memanfaatkan kesempatan ini. Kemudian dia berjalan terus tanpa menoleh ke belakang. Namun, dia tidak tahu bahwa Dahu sedang mengikutinya. Yang sudah sangat marah. Si brengsek kecil itu sudah sampai di tempat tujuan. Aku akan membuatmu menyesal pernah dilahirkan ke dunia ini. Tapi yang tidak dia ketahui adalah,
Aku juga sedang merencanakan cara untuk menghadapinya. Kini langit mulai menggelap. Saya memperkirakan masih ada sekitar 10 menit lagi sebelum malam tiba. Tapi aku tidak terburu-buru. Justru aku sengaja berjalan sangat lambat, hingga jaraknya sekitar 100 meter dari kuil. Saat hari mulai gelap, aku tiba-tiba mendorong kedua wanita itu ke arah Dahu. Kemudian aku berlari secepat mungkin ke dojo. Saat Dahu menyadarinya, aku sudah mengunci pintu dari dalam. Dia menyerang pintu itu dengan gila-gilaan. Pintu kayu itu rusak dan muncul angka -1. Ketahanan terhadap tingkat 9 juga turun dari 30 menjadi 25. Artinya, serang lagi sebentar. Ketahanan 9 derajat akan hancur begitu mendekati gawang. Tapi aku tidak menghiraukannya. Sebaliknya, aku langsung menyalakan 3 batang dupa. Dan sambil itu meletakkan lampu doa di sampingnya. Namun, sebelum aku sempat berlutut untuk bersujud, terdengar teriakan mengerikan dari luar. Dasar bocah nakal. Aku akan membalas dendam padamu bahkan setelah menjadi hantu. Tak lama kemudian, pintu semak itu diserang dengan ganas. Daya tahannya menurun dengan cepat. Melihat hal itu, aku segera berlutut di tanah dan bersujud 3 kali dengan khusyuk. Selamat, Anda telah memperoleh 60 poin dupa. Selamat, Anda telah memperoleh 60 poin keyakinan. Akhirnya, saat sisa daya tahan pintu kayu tinggal 10 poin. Suara di luar sudah tidak terdengar lagi. Aku menghela napas lega. Aku ambruk duduk di lantai. Namun, aku tak tahu bahwa krisis yang lebih besar sedang menantiku. Dan di dunia ini, segala sesuatu bisa ditingkatkan. Lalu aku berjalan ke depan pintu kayu yang sudah sangat rusak, meningkatkan level pintu kayu. Segera setelah itu, 1 jin berat badanku terpotong. Kayu yang baru saja saya bawa pulang, serta 20 poin persembahan, berhasil naik ke level 2. Ketahanannya juga meningkat menjadi 50 poin. Namun, saat saya ingin melanjutkan peningkatan level, terdengar suara ledakan. Dena pintu tingkat 3 bahan sue, 600 gram logam emas dan 100 poin feng. Dalam situasi saat ini, saya terpaksa menyerah. Berbalik dan berjalan ke depan tempat pembakaran dupa. Tempat dupa tingkat pertama hanya bisa menampung 3 batang dupa. Ingin memasukkan beberapa batang dupa lagi. Untuk mendapatkan lebih banyak poin persembahan dan asap dupa, maka harus meningkatkan level tempat dupa. Tak disangka, setelah saya memilih untuk meningkatkan, muncul lagi pesan, Bao Chuo, bahan sue, 500 gram tanah berwarna merah. Kini di luar ada hantu malam yang gila. Aku sama sekali tidak berani keluar untuk mencari persediaan. Terpaksa aku menyerah dan menunggu siang tiba. Karena bosan, aku membuka grup obrolan para pengikut. Tak disangka, aku malah menemukan hal baru. Para pengikut di grup obrolan, ternyata mereka bisa saling mengirimkan persediaan. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah, tindakan Yekui ternyata tidak secepat yang kubayangkan. Alasan mengapa saya langsung bertemu, adalah karena dia berada tepat di depan pintuku. Tetapi orang lain belum menemuinya sampai sekarang. Di grup obrolan, tawa dan canda masih terdengar. Mereka masih mengira ini adalah acara bertahan hidup yang sesungguhnya. Saya belum memberitahu mereka tentang acara ini. Sebaliknya, saya mengirim pesan pertukaran. Saya punya mie instan. Tidak ada tanah yang diwarnai merah oleh akar wangi. Mau ditukar denganku? Hahaha, orang ini pasti sudah gila. Acara bertahan hidup menukar mie instan dengan segudang barang yang tidak ada. Aku mau tukar. Aku mau tukar. Pesan pribadi ke teman. Tak lama kemudian, aku berhasil menukar dupa dan silsilah. Namun, tepat saat aku bersiap untuk menaikkan level, tiba-tiba saya teringat bahwa patung dewa itu sepertinya masih memiliki satu keterampilan, yang bisa menghasilkan 1 porsi makanan dengan 3 poin dupa. Jadi, aku langsung melambaikan tangan, dan menukarkan seluruh 60 poin dupa menjadi makanan. Lalu dengan gila-gilaan menukarkannya di grup obrolan. Akhirnya, aku tidak hanya mendapatkan blueprint pembuatan pintu level 3, tetapi juga 1 gambar pedang kayu persik level 1, 7 papan kayu, 1 batang kayu reiki, dan jendela besi. Kotak pembakar bahkan ada sebanyak 24 buah. Tapi yang tidak saya duga adalah, tindakan saya ini nyaris saja membunuh saya. Di grup obrolan para dewa, sudah ada dewa yang menyadari keanehan pada diriku. Batang emas ini terlalu pintar. Tidak hanya menebak fungsi dupa, dia bahkan memanfaatkan banyak makanan, menukarkan hampir semua persediaan. Apa orang ini curang? Mendengar itu, aku langsung merasa panik. Astaga! Sesaat aku merasa senang. Aku melihat sekelompok stasiun radio itu dari dekat. Aku menatap grup obrolan para dewa dengan gugup, takut ketinggalan satu pesan pun. Sampai akhirnya salah satu dewa berkata, situasi seperti ini pernah terjadi sebelumnya. Pasti ada dewa yang menyerap warna, meminjamkan potensi investasi dari tempat pemujaan. Setelah mereka satu persatu menghilangkan keraguan mereka, barulah saya merasa lega. Keserakahan sungguh menakutkan. Lain kali, aku tidak boleh lagi bertukar barang dengan begitu terang-terangan. Kita harus membuatnya masuk akal. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan para dewa gila ini menyadari adanya keanehan. Namun, sebelum aku sempat merasa lega, grup obrolan para pengikut pun langsung ramai. Monsternya semakin banyak. Ada yang diseret. Otaknya dimakan habis. Pantas saja patung dewa itu terus-menerus menginginkan dupa. Ternyata sama sekali bukan untuk menyakiti saya. Ternyata dia sedang mengingatkanku. Tapi aku malah menukarnya dengan mie instan. Tak lama kemudian, banyak orang menandai aku, mengumpatiku sebagai bajingan yang punya niat jahat. Sialan. Di grup obrolan para dewa, aku bahkan tak berani bernapas. Kebetulan bisa membalas kalian untuk sedikit bersantai. Saat aku menukarnya dengan makanan untukmu. Kenapa kalian makan dengan begitu nikmat? Patung dewa itu sudah memberi petunjuk bahwa membakar dupa itu berguna. Kalian yang gak punya otak malah menyalahkanku. Silakan pikirkan baik-baik dulu sebelum bicara sama gue. Setelah melampiaskan amarahku, aku menutup grup obrolan itu. Aku membawa 1 ember salju ke depan tempat pembakaran dupa. Berhasil meningkatkan level tempat dupa menjadi level 2. Kapasitasnya kini mencapai 6 batang dupa.
Saya langsung mengisi penuh tempat dupa tersebut. Ditambah dengan berkah dari lampu penyambutan dan pengantaran. Saya langsung mendapatkan 120 poin dari dupa dan persembahan yang saya berikan kepada. Namun, tepat saat aku mengeluarkan gambar pintu tingkat 3, untuk meningkatkan pintu kayu, terdengar lagi suara menggaruk pintu dari luar. Bahkan disertai dengan raungan-raungan. Katakanlah aku menjadi hantu. Aku juga tidak akan membiarkanmu lolos. Hatiku terkejut. Dahu. Bukankah Dahu sudah dibunuh oleh Ye Kui? Kenapa dia muncul lagi? Apa yang sebenarnya terjadi? Dahu yang sebelumnya dibunuh oleh monster, muncul kembali di luar pintu, dan serangannya kini lebih kuat dari sebelumnya. Untungnya, saya sudah pernah meningkatkan kualitas pintu kayu itu sebelumnya. Biarkan saja dia menyerang sesuka hatinya. Ketahanan pintu kayu itu sama sekali tidak berubah. Awalnya aku tidak berniat mengindahkan dia. Namun, sebuah pesan di grup dewa-dewa, membuatku berubah pikiran. Perlu diperhatikan bahwa jemaah ini memiliki dendam yang mendalam semasa hidupnya. Ternyata ia berubah menjadi hantu yang mengamuk. Anak ini akan mengalami nasib buruk. Meskipun sekarang tidak ada masalah. Tapi kalau dibiarkan terlalu lama, hantu ini akan berevolusi dan mendapatkan kemampuan menembus dinding. Membunuh makhluk emas ini sangatlah mudah. Hantu panjang ini hanya bisa dibunuh dengan pedang kayu persik. Selain itu, setelah dibunuh, hantu itu akan menjatuhkan Gui King. Wah, informasi ini benar-benar keren. Melihat hal itu, aku segera mengeluarkan blueprint pedang kayu persik. Berhasil membuat pedang kayu persik level 1. Kemudian, dengan wajah marah, aku membuka pintu kamar. Tak disangka, Dahong malah terpaku di tempatnya. Bukan teman-temanku. Kenapa kamu membuka pintunya? Alur ceritanya agak aneh nih. Aku tinggal beberapa jam lagi sebelum bakatku terbangun. Aku akan merindukanmu. Tapi dia segera menyadarinya. Karena sudah keluar, kamu tidak bisa menyalahkanku. Dia langsung menerjangku. Dia sama sekali tidak menyadari pedang kayu persik yang ada di tanganku. Dengan penuh keyakinan, dia mengira aku akan takut dan memohon ampun. Namun, tak disangka aku tiba-tiba tersenyum. Sebelum dia sempat bereaksi, langsung menyerang dengan satu tebasan. Memotong sebagian besar kepalanya. Api masih berkobar di tepinya. Tubuhnya bahkan menjadi hampir tembus pandang. Melihat pedang kayu persik memiliki efek seperti itu, aku segera memanfaatkan momentum pengejaran itu dan menebas beberapa kali lagi. Akhirnya, harimau besar itu lenyap sepenuhnya di antara langit dan bumi, meninggalkan sebongkah kristal di tempat itu. Aku segera mengambilnya. Sebuah gelombang informasi tiba-tiba membanjiri pikiranku. Tang Guizhan membunuh Ghost Spirit. Setelah diserap, patung dewa dapat meningkatkan kemampuan. Sinpa. Saat ini, inkarnasi dewa saya hanya memiliki 10 poin. Dewa hancur. Aku bisa merasakan dia sangat rapuh. Kalau sampai tidak sengaja dihantam oleh seseorang, kata sandinya akan langsung lenyap. Jadi aku segera membawa Ghost Spirit dan bersiap untuk kembali melakukan upgrade. Sambil tidak lupa membawa mayat Dahu yang tanpa kepala. Karena hal itu pernah disebutkan di grup dewa. Mayat bermanfaat bagi para dewa. Namun, saat aku berjalan kembali, saya justru menemukan sesuatu yang berbeda. Tadi aku hanya fokus menghadapi harimau besar. Baru sekarang aku sadar, berbeda dengan kabut tebal yang menyelimuti langit di siang hari. Malam hari, pemandangan di sekeliling justru terlihat jelas. Tapi aku tidak sempat berpikir terlalu banyak. Night Clover bisa muncul kapan saja. Aku mempercepat langkahku kembali ke dojo. Namun, begitu pintu kayu itu tertutup, terdengar suara gemuruh. Saat menengok ke arah suara itu, saya terkejut saat menyadari. Ternyata suara lapar itu berasal dari patung dewa. Maka saya segera beralih ke sudut pandang dewa. Saya menemukan sesuatu yang menunjukkan. Mayat Guijing dan hati ternyata memancarkan aroma. Aroma yang aneh. Dan patung dewa saya pun sangat mendambakan hal ini. Jadi aku segera membawa mayat harimau besar itu. Dan roh jahat itu di atas meja. Tak lama kemudian, keduanya berubah menjadi asap kemasan. Dan ditelan oleh inkarnasi dewa. Kemudian aku, dengan jelas merasakan inkarnasi dewa saya. Semakin kuat. Nilai, dewa hancur, meningkat menjadi 20 poin. Mendapatkan keterampilan peningkatan ketahanan. Dapat menghabiskan 10 poin aroma dupa. Pengikut melatih tubuh mereka. Melihat hal ini, aku langsung melambaikan tangan. Selain menyisakan 10 titik dupa, semuanya memilih untuk meningkatkan fisik. Dalam sekejap, fisik mereka yang semula 7 poin, menjadi 10. Pada saat yang sama, ia juga menerima petunjuk dari patung dewa. Stamina telah meningkat. Para pengikut diminta untuk segera menaikkan level. Umat pemula 1 batang dupa, paling banyak memberikan 10 poin dupa kepada dewa. Umat tingkat tertinggi dapat memberikan hingga 15 poin dupa. Semakin banyak persembahan, semakin banyak pula hadiah yang akan saya terima. Jadi, saya harus segera meningkatkan level saya. Namun, selain membunuh hantu nakal tadi, selain mendapatkan 10 poin pengalaman, saya tidak tahu cara mendapatkan pengalaman. Jadi, saya langsung membuka grup obrolan, untuk melihat apakah bisa mendapatkan informasi yang berguna. Namun, ternyata, ada seorang bernama Long Altian di grup penggemar yang sok tahu. Monster-monster itu tidak menakutkan. Aku menemukan sebuah pedang kayu persik yang rusak. Aku menikam monster itu. Aku berhasil mengusirnya. Aku akan terus mencari korban yang selamat, dan mengajak kalian untuk melawan monster-monster itu. Tidak seperti orang-orang tertentu yang hanya menghabiskan persediaan kalian. Hidup saudara naga. Saudara Long adalah penyelamat kita. Saudara Long hebat. Hidup umat manusia. Aku tidak peduli dengan ejekannya. Sebaliknya, saya justru memperhatikan bahwa Ye Kui ternyata bisa terluka olehnya. Saat mengingat kembali situasi yang terlihat jelas di luar tadi, sepertinya aku menemukan sebuah rahasia. Mungkin keluar di malam hari untuk mencari persediaan. Itulah cara yang benar untuk menjalani dunia ini. Membunuh Changgi akan memberi pengalaman. Jadi, mengalahkan Ye Gui pasti akan memberikan lebih banyak.
Bahkan Long Aotian pun bisa melukai Ye Kui. Kondisi fisikku sekarang jauh lebih baik. Pasti bisa menghabisinya dengan pedangku. Maka aku langsung keluar rumah sambil membawa pedang kayu persik. Pada saat yang sama, aku juga memastikan dugaan itu di kalangan para dewa. Lihat, batangan emas itu juga sudah keluar. Loh, benar-benar saham berpotensi yang layak diinvestasikan. Berani sekali. Meskipun malam hari berisiko tinggi, tapi peluangnya juga banyak. Dan kami memilih jemaat yang berkualitas. Bukankah itu berarti hanya memilih yang berani saja? Yang penakut, bersiaplah untuk tersingkir. Kemampuan Ye Kui akan semakin meningkat dari satu mangkuk ke mangkuk berikutnya. Hari ini adalah waktu terbaik untuk menghabisinya. Selain itu, Dewa Utama juga telah menyiapkan hadiah khusus untuk pembunuhan langsung. Benar saja, semakin besar ombaknya, semakin mahal harganya. Setidaknya di perahu dayung, saya pasti akan mendapatkannya. Jadi, saya langsung memutuskan untuk keluar. Namun, tak lama setelah meninggalkan makhluk aneh itu, terdengar suara batang pohon. Suara patahan itu memecah keheningan malam. Segera setelah itu, sebuah sosok tinggi dengan cepat menerjang ke arahku. Aku langsung mengangkat pedang untuk menangkisnya. Kekuatan mengerikan itu membuat telapak tanganku mati rasa. Namun, hatiku benar-benar bersuka cita. Serangan yang sudah siap dilancarkan ini pun bisa membuatku terjatuh. Artinya, Ye Kui ini tidak seganas yang kubayangkan. Jadi aku segera menjauh. Aku akan menghabisimu hari ini. Saat tebasan terakhir mendarat, Ye Kui berubah menjadi gumpalan kabut hitam. Setelah meledak, 3 gumpalan cahaya misterius muncul di udara. Selamat, Anda telah mendapatkan hadiah rem tangan. Teknik pedang pembasmi iblis di jalanan dan 3 jimat budak, serta 1 dimensi penyimpanan. Dengan menyentuh teknik pedang pembasmi iblis, Anda dapat langsung menguasai teknik rahim. Pakaian budak dapat mengubah seorang pengikut yang sedang berada di jalanan menjadi budakmu. Namun, pengikut tersebut harus bersedia diubah secara sukarela. Hei, kebetulan para pengikutku berkembang menjadi penjaga dojo untukku. Dan benda ketiga ini bahkan lebih luar biasa. Pencerahan pedang ilahi. Pedang pencerahan Chu dapat menampung benda mati dalam area seluas 20 persegi. Waktu dan ruang di dalam wilayah tersebut berhenti bergerak. Gerbang Dejin Dao hanya memiliki 2 tahap. Awalnya aku khawatir barang-barangku akan dicuri. Sekarang ada ruang penyimpanan ini, yang tepat mengatasi kekhawatiran saya. Setelah itu, aku langsung kembali ke kuil Tao. Pertama-tama, saya menyimpan semua persediaan ke dalam ruang penyimpanan. Kemudian saya keluar lagi untuk memulai petualangan dan naik level. Baru setelah 10 menit, terlihat sebuah bangunan yang sudah bobrok. Jalanan berantakan, tak disangka. Begitu aku menendang pintu gerbang, tiba-tiba muncul hantu liar yang menangis menghampiri. Dengan dukungan teknik pedang pembasmi setan, aku dengan mudah menghabisinya. 1 Night Cactus memberikan 50 poin pengalaman. Setelah mengalahkannya lagi kali ini, saya berhasil naik ke tingkat seksualitas tertinggi. Namun, yang tidak saya duga adalah, setelah mengalahkan Ye Kui kali ini, asap hitam tetap muncul. Perbedaannya adalah hanya ada 2 bola cahaya. Selamat, Anda telah mendapatkan 10 bongkahan emas. Bahan penting untuk peningkatan balik. Selamat, Anda telah mendapatkan senjata tingkat 2, pisau pingsan. Serang musuh, dapat membuat gerakannya melambat hingga 10 kali lipat. Melihat persediaan di hadapanku, hatiku sangat bersemangat. Artinya, setiap kali mengalahkan monster, akan ada barang yang dijatuhkan. Hadiah dari Dewa Utama tadi. Hanya saja, hadiahnya kini lebih melimpah. Seru banget, seru banget. Sekarang seru banget. Anak-anak kesayangan Ye Kui datang menemui kalian. Tak lama kemudian, aku menemukan sebuah dojo lagi. Namun, saat aku menendang pintunya lagi, pintu kayu itu tidak hancur seperti sebelumnya. Melainkan muncul 9 angka. Saya mengerti bahwa masih ada jemaat yang hidup di dalam sana. Lalu saya berbalik dan pergi. Di dalam sana bahkan tidak ada cahaya api. Pasti orang miskin. Sebenarnya tidak perlu merampok. Siapa sangka, baru beberapa langkah aku berjalan. Tiba-tiba ku dengar suara klik dari belakang. Pintu terbuka. Aku langsung waspada. Saat menoleh ke belakang, ternyata ada seorang wanita cantik berambut panjang berwarna biru. Halo, Kak. Namaku Zhang Peipei. Saya adalah siswa SMA Lipuno. 1. Bisakah Anda memberi saya sebatang rokok? Saya tetap waspada. Karena Ibu Zhang Wuji pernah berkata, semakin cantik seorang wanita, semakin berbahaya dia. Namun, wanita cantik itu melihat aku tidak bereaksi. Dia malah berlutut, bahkan meletakkan tangannya di kerah bajunya. Kakak, tolong berikan aku sebatang dupa. Aku bersedia melakukan apa saja. Saat ini aku ragu-ragu, tapi bukan karena tergoda oleh kecantikan, melainkan karena teringat beberapa foto pakaian budak. Sekarang, inkarnasi dewa yang kumiliki hanya memiliki 1 pengikut, yaitu diriku sendiri. Bahkan jika aku naik level menjadi pengikut tertinggi, tetap saja tidak sebanding dengan dewa-dewa misterius yang memiliki banyak pengikut. Gambar Pepe ini pas banget buat ditambahkan ke tanganku. Dengan pakaian budak, dia tidak akan pernah mengkhianati. Oke, aku bisa memberimu sebatang rokok, tapi kamu harus menghancurkan patung daguangmu. Zhang Peipei panik. Dia menyadari bahwa tidak ada patung dewa. Meskipun teman sekamarnya, Siang, tetap tidak bisa bertahan hidup. Dan alasan aku melakukan ini adalah untuk memutus semua jalan keluarnya. Aku juga tidak akan menyembunyikannya darimu. Aku punya seragam budak yang bisa membuatmu menjadi budakku. Sekarang hanya ada 2 pilihan di hadapanmu. Entah menghancurkan patung dewa itu atau menjadi budak.
Atau mempertahankan apa yang kamu sebut sebagai hak asasi manusia dan martabat, lalu menunggu kematian. Aku hanya memberimu 1 menit untuk memikirkannya. Begitu waktunya habis, aku akan langsung pergi. Dan akan menghancurkan pintu kamarmu. Agar kau mati lebih cepat. Saat ini, Zhang Peipei mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia menyadari bahwa ini adalah ancaman. Ancaman yang terang-terangan. Namun, begitu teringat adiknya yang masih menunggunya di rumah, ia langsung punya ide. Bisakah kakak tertua bertahan hidup sebagai budakmu? Tentu saja. Kamu tidak hanya akan bertahan hidup, tetapi juga akan hidup lebih baik daripada orang lain. Zhang Peipei tidak berkata apa-apa, melainkan berbalik dan masuk ke dojo. Tak lama kemudian terdengar suara batu pecah. Saat dia keluar, dia langsung berlutut di hadapanku. Kakak, tolong terimalah aku sebagai budakmu. Begitulah, selama sisa waktu ini, aku terus-menerus melihat dia menjara sisa-sisa barang di sini. Barang-barang yang mengalir masuk. Saya bertanggung jawab atas pintu sayuran. Dia bertugas menjarah. Namun, saat kami melanjutkan perjalanan, kami malah melihat sekelompok tamu tadi undang datang dari arah depan. Yang memimpin rombongan itu adalah seorang pria berwajah tampan dan berkulit putih, yang memegang sebuah pedang kayu persik yang sudah rusak. Aku menarik tangan Zhang Peipei dan langsung berbalik pergi. Aku tidak ingin mempedulikan orang-orang ini. Siapa sangka, pemuda tampan yang memimpin rombongan itu tiba-tiba menyuruhku berhenti. Meskipun aku mendengarnya, tapi aku malah berjalan lebih cepat, sampai si berwajah pucat. Setelah dia mengumumkan informasi yang dimilikinya tentang monster itu, barulah aku berhenti. Baiklah, aku akan mendengarkan anak ini. Informasi apa yang dia ketahui? Katakan saja, informasi apa yang kamu punya? Aduh, kenapa harus begitu dingin? Aku perkenalkan diri dulu. Ya, halo, bro. Namaku Long Altian. Saat dia berbicara, sudut bibirnya masih menghiasi senyuman penuh percaya diri. Seolah-olah aku akan langsung tunduk padanya. Namun, tak disangka, aku hanya berkata dengan datar. Katakan saja, informasi apa sebenarnya yang kamu miliki? Kamu nggak salah dengar, kan, bro? Namaku Long Altian. Terus kenapa? Jadi apa masalahnya kalau namaku Long Altian? Kalau kamu nggak punya informasi apa-apa, aku pergi dulu. Tunggu. Jangan pergi dulu. Setidaknya, hargai aku sedikit. Sebutkan juga namamu. Namaku Jin Tiao. Apa? Dia bilang. Kalian dengar nggak? Ya, dia yang menjatuhkannya. Ya, bajingan ini. Aku hampir mati karena ulahmu. Kembalikan pistol itu padaku. Aku kira Long Altian juga akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyulitkanku. Tapi tak disangka, mereka semua malah diam saja. Patung dewa itu sudah berapa kali mengingatkan kalian. Kalian sendiri yang menjual persediaan itu. Jadi mau menyalahkan siapa? Siapapun yang masih bertingkah bodoh. Segera keluar dari tim ini. Seketika itu juga, kerumunan yang semula riuh pun menjadi sunyi. Kemudian dia berjalan ke hadapanku, dan memberikan saya sebuah permen lollipop. Saudara-saudara Jin, jangan dipikirkan. Anak buahku itu kurang ajar. Datanglah ke sini dan redakan amarahmu bersama lollipop. Aku langsung menolaknya. Tak disangka, dia malah berkata, coba makan satu permen lollipop itu, bisa meningkatkan stamina sedikit. Mendengar itu, aku langsung mengambilnya dan memasukkannya ke mulutku. Waktumu sama dengan waktu mengisap permen lollipop. Sampaikan informasimu. Aku kira dia akan memberi informasi yang berguna, tapi ternyata tidak. Dia hanya mengatakan bahwa dia telah membunuh seekor Night Cactus, dan mendapatkan hadiah. Di sini rasanya seperti membunuh monster untuk naik level. Bagi saya yang sudah 2 kali mengalahkan Night Cactus, ini benar-benar omong kosong. Tepat pada saat itu, Long Altian akhirnya mengungkapkan tujuannya. Serahkan semua perlengkapanmu kepadaku, lalu ikuti aku. Aku jamin kamu bisa bertahan hidup selama 4 malam di tanah terpilih ini. Namun, dia tidak menyangka bahwa aku sama sekali tidak akan menghormatinya. Setelah selesai bicara, aku langsung pergi. Dalam sekejap, suasana di tempat itu menjadi tegang. Namun, tepat saat Long Altian hendak bertindak, tiba-tiba terdengar jeritan mengerikan dari tengah kerumunan. Seekor Night Cactus menerobos masuk ke kerumunan. Akibatnya, Long Altian terpaksa melindungi kerumunan orang terlebih dahulu. Lagi pula, prestise yang dimilikinya dibangun berkat kemampuannya. Saat ini, dia sama sekali tidak boleh melarikan diri di tengah pertempuran. Melihat situasi yang semakin kacau, aku membawa Zhang Peipei menjauh saat kesempatan itu. Lalu kami bersembunyi di bawah pohon dan menyaksikan kejadian itu. Aku memutuskan untuk menunggu sampai Long Altian hampir selesai bertarung. Aku akan memanfaatkan kesempatan itu untuk keluar membunuh dan merebut harta. Namun, saat Ye Kui itu hampir dibunuh oleh Long Altian, saat aku bersiap untuk keluar dan merebut kill. Namun, di tengah kerumunan itu terjadi sesuatu yang tak kuduga. Ternyata ada seekor Wild Sunflower lagi di tengah kerumunan. Long Altian segera terdesak. Dia menyadari bahwa dia dikepung oleh 2 ekor Wild Sunflower. Bukan hanya anak buahnya yang akan mati. Bahkan dia sendiri kemungkinan besar akan tewas di tempat. Saling menghalangi. Semua orang berlari ke dalam hutan. Berapapun yang bisa lari, lari saja. Namun, saat dia juga bersiap untuk melarikan diri, matanya justru bertatapan dengan mataku. Sialan. Aku sedang berjuang mati-matian di sini. Kamu malah nonton dari belakang. Kalau begitu, aku akan memberimu hadiah besar. Pada saat itu, Long Altian yang semula hendak melarikan diri, malah berbalik arah dan berlari ke arahku. Bau darah yang menyengat dari tubuhnya, membuat Ye Kui di belakangnya langsung mengejarnya. Namun anehnya, saat dia hampir sampai di hadapanku, sosoknya tiba-tiba menghilang dalam sekejap. Sial, bocah ini malah mengalihkan kesalahan ke orang lain. 2 ekor Night Cactus yang kehilangan target.
Dalam sekejap, mereka langsung mengunci targetku. Dan Long Aotian muncul kembali. Ternyata dia sudah berlari ke belakang Ye Kui. Untung saja manik-manik Buddha ini punya kemampuan untuk menyembunyikan diri. Tadi Long Aotian memang memanfaatkan kemampuan manik-manik Buddha itu. Sehingga dia menghilang seketika dari hadapanku. Namun, dia sama sekali tidak menyangka. Pengaturan seperti ini justru sesuai dengan keinginanku. Pengalaman yang datang begitu saja. Mana mungkin? Mengapa harus ditolak? Sambil berbicara, aku menginjak pedal gas dengan keras. Langsung menggunakan teknik gerakan tubuh untuk berada di belakang Ye Kui. Dengan satu tebasan, aku menghabisi Ye Kui yang nyawanya sudah hampir habis. Kemudian, sebelum yang satunya lagi sempat bereaksi, aku kembali mengayunkan pedang dan memotong salah satu lengannya. Seketika itu juga, Ye Kui pun menjerit kesakitan. Namun, suaranya terdengar sedikit berirama, seolah-olah sedang memanggil teman-temannya. Namun, meskipun saya menyadari ada yang tidak beres, saya tidak menghentikannya, melainkan menunggu hingga ia selesai mengaum. Baru aku menebasnya hingga tewas. Tunggu sebentar sampai Ye Kui yang berada di sekitar sana dikumpulkan. Aku akan menangkap mereka semua sekaligus. Benar saja, tepat saat aku sedang mengambil dua barang rampasan yang dijatuhkan oleh Ye Kui, tiba-tiba tiga makhluk besar melesat keluar dari hutan. Namun, berkat kekuatan pedang paralisis, setiap kali pedangku menebas, gerakan mereka langsung melambat karena efek kelumpuhan. Saat kilatan pisau itu muncul lagi, di tempat kejadian hanya tersisa awan kabut hitam yang pekat, serta rampasan perang yang berserakan di mana-mana. Namun, saya baru saja selesai mengumpulkan barang rampasan. Kabut mulai menyelimuti hutan. Bahkan bulan darah di langit pun perlahan-lahan bersinar semakin terang. Aku tahu ini pertanda fajar akan menyingsing. Namun, ini masih jauh dari awal malam. Paling lama 3 atau 4 jam saja. Seharusnya belum secepat ini sudah pagi. Namun, kabut putih itu sama sekali tidak memberiku waktu untuk berpikir lebih jauh. Hanya dalam sekejap mata, jarak pandang langsung turun menjadi kurang dari 100 meter. Jadi aku segera menarik tangan Zhang Peipei dan bergegas kembali ke kuil Tao. Namun, patung dewa di kuil Tao itu sekarang mirip dengan diriku sendiri. Nanti Zhang Peipei pasti akan curiga. Sepanjang perjalanan, aku terus memikirkan cara menjelaskannya kepadanya. Akhirnya, setelah kembali ke kuil Tao, reaksi Zhang Peipei justru membuatku sangat terkejut. Tuan, patung dewa ini aneh sekali. Patung itu ternyata tidak punya wajah. Aku menoleh dengan heran. Tapi ternyata yang kulihat tetap diriku yang tampan. Mungkinkah penampilan patung dewa ini hanya bisa kulihat? Haha, inilah dewa purba yang menguasai waktu dan sebab akibat. Wajar saja kalau kamu tidak tahu seperti apa wujudnya. Wah, hebat sekali. Tentu saja. Jadi, cepatlah bersujud. Yang mulia Yuanxi akan memberimu kekuatan. Sambil aku berbicara, sambil menyerahkan 3 batang dupa kepada Zhang Peipei, dia menurut dan melakukannya. Setelah menancapkan dupa ke dalam tempat dupa, dia membungkuk 3 kali dengan keras di hadapan patung dewa. Dan dari sudut pandang dewa, melihat Zhang Peipei yang berlutut di hadapanku, tak bisa menahan rasa sombong. Ternyata menjadi dewa itu sungguh menyenangkan sekali. Setelah itu, aku meningkatkan level dupa ke level 3. Aku juga mengambil 7 batang dupa dan menancapkannya ke dalam tempat dupa. Dengan berkah dari lampu doa, nilai dupa yang diperoleh inkarnasi dewa saya ternyata mencapai 300 poin. Poin persembahan diri sendiri bahkan mencapai 400 poin. Segera setelah itu, tanpa ragu sedikit pun, langsung menggunakan kemampuan inkarnasi dewa saya, dan menukarkannya dengan peningkatan fisik. Tiba-tiba cahaya kemasan memancar. Bersama Zhang Peipei, mereka bermandikan. Hadiah peningkatan fisik. Terhadap hal ini, saya bersikap biasa saja. Namun, bagi Zhang Peipei yang baru pertama kali meningkatkan fisiknya, situasinya berbeda. Tuan, apakah ini kekuatan yang diberikan oleh sang leluhur? Rasa lelah yang kurasakan telah lenyap sepenuhnya. Ya, cahaya kemasan ini akan bertahan selama 3 menit. Tidak hanya akan memulihkan kondisi tubuh, tetapi juga meningkatkan stamina Anda. Dalam hati Zhang Peipei, gelombang besar pun bergolak. Mungkin menjadi budaknya bukanlah hal yang buruk. Namun, hal yang lebih mengejutkannya masih ada di depan. 3 menit kemudian, cahaya kemasan baru saja berakhir. Ternyata cahaya itu menyala lagi. Pemiliknya tetap tenang, dan 3 menit kemudian, cahaya kemasan yang baru saja padam itu kembali menyala. Saat mengatakannya, dia terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Sementara aku tetap tenang menanggapinya. Begitulah, cahaya kemasan itu berkali-kali menyala. Hingga akhirnya cahaya itu berhenti 1 jam kemudian. Zhang Peipei sudah terkejut sampai tak bisa bergerak. Stamina tubuhnya meningkat sebanyak 100 poin. Namun, saat ini aku justru merasa bingung. Karena saat peningkatan fisik itu, aku bisa merasakan dengan jelas bahwa kekuatanku semakin bertambah. Namun, ketika kondisi fisik mencapai 100, seolah-olah ada sesuatu di dalam tubuhku yang pecah. Seberapapun fisikku meningkat, aku sama sekali tidak merasakan peningkatan kekuatan. Baru setelah itu konsumsi dupa berhenti. Sampai akhirnya aku memeriksa panel atributku. Barulah aku menyadari ada tanda kurung tambahan di belakang atribut konstitusi. Bagian latihan fisik. Apakah artinya setelah fisik mencapai 100? Apakah sistem kekuatan yang sama sekali baru akan terbuka? Sambil memikirkannya, aku membuka grup obrolan para dewa. Namun, saya justru menemukan krisis yang lebih besar menanti saya. Siapa sih yang mengatur tingkat kesulitan mangkuk pertama serendah ini? Kok baru 200-an orang yang tersingkir? Apapun yang ditonton, aku jadi mengantuk. Tahu nggak, tingkat kesulitannya tidak ada masalah. Terutama karena ada beberapa pengikut yang luar biasa. Itulah yang menyebabkan jumlah korban jiwa dan luka-luka berkurang. Benar. Terutama batangan emas itu. Membunuh beberapa Night Cactus. Tinggal 1 jam lebih sedikit lagi sampai malam kedua. Mari kita lebih memperhatikan teratai malam ini. Setelah selesai, berikanlah bentuk khusus pada batangan emas ini. Sial. Kalian sekelompok sampah.
Tunggu saja aku. Suatu hari nanti aku akan membuat kalian berlutut dan menyembahku. Tapi kemarahan tetaplah kemarahan. Aku tidak bisa hanya duduk diam menunggu kematian. Segera setelah itu, aku menaikkan level, menurunkan pintu, ke level 3. Kemudian aku menginvestasikan banyak sumber daya dan poin persembahan. Dan meningkatkan mahkota Tao ke level 2. Akhirnya mengenakan penghargaan Suizi. Memakan satu permen lollipop. Membuka pintu kaleng sambil memegang pedang kelumpuhan. Pei, tetaplah di dalam. Siap-siap untuk menjemputku kapan saja. Karena sudah mendapat perlakuan khusus. Mari bertarung. Setelah berkata begitu, aku pun keluar. Bersiap menghadapi pertempuran besar yang akan datang. Tak lama kemudian, kabut tebal itu menghilang. Darah memercik ke udara. Sekitarnya menjadi jelas terlihat. Bayangan-bayangan besar mulai muncul di pandangan mataku. Mereka menyerbu ke arahku dari segala penjuru. Kalau orang lain, mungkin sudah ngompol ketakutan di tempat. Namun, bagi saya yang fisiknya telah meningkat pesat, hati saya malah sedikit bersemangat. Kalau bukan karena ruangan itu, aku pasti sudah berlari keluar. Satu tebasan, satu makhluk imut. Tapi tak lama kemudian muncul sesuatu yang membuat hal yang mengejutkan saya. Setelah menghabisi Ye Kui kali ini, yang muncul bukanlah asap hitam lagi, melainkan asap berwarna hijau. Namun, situasi saat ini tidak memungkinkan saya untuk berpikir panjang, melainkan terus bertempur dan menerjang. Hingga 20 menit kemudian, sebelum seluruh gerbang ditutup, hanya tersisa asap hijau yang menyelimuti, serta sumber daya yang tak terhitung jumlahnya yang berserakan di tanah. Aku berlutut dengan satu lutut sambil terengah-engah. Hati yang tadinya cemas akhirnya lega. Namun, para dewa pun menjadi heboh. Sial, kapan dia berlatih tahap pertama latihan tubuh? Dewa mana yang dia sembah, sih? Wah, kayaknya dia ngeluarin duit banyak banget nih. Namun, karena di dunia ini ada kekuatan aturan, semua dewa dilarang melihat kuil selain milik mereka sendiri. Jadi, sekeras apapun mereka menebak-nebak, selama aku tidak mengakuinya, tidak ada yang bisa menelusuri ke arahku. Pada akhirnya, mereka hanya menganggap aku terlalu hebat. Anugerah yang kudapatkan karena kesetiaan yang tak terhingga kepada dewa kami. Mengenai percakapan mereka, saat ini aku sama sekali tidak memperhatikan. Karena saya menyadari, asap hijau yang keluar dari bunga malam ini, hadiah yang dijatuhkan, ternyata jauh lebih melimpah daripada kabut hitam sebelumnya. Tidak hanya berisi banyak persediaan dasar, bahkan bahan untuk membuat pedang pemenggal. Hanya tersisa 3 bagian api sejati liang. Yang lebih mengejutkan lagi adalah, kali ini aku juga mendapatkan 2 buku teknik. Satu berjudul, Pembakaran Jiwa Tingkat Awal, sebuah teknik baru. Serta satu buku teknik pedang berjudul, Panduan Utama Membasmi Kejahatan Tingkat Rendah. Namun, teknik baru ini memiliki efek samping yang sangat besar. Teknik ini mengorbankan energi, darah, dan umur untuk mendapatkan kekuatan tempur. Namun, aku sama sekali tidak ragu. Langsung saja aku memilih untuk menyerapnya. Kali ini, di tanah terpilih ada total 4 malam. Baru malam kedua, Night Clover sudah memiliki kekuatan sebesar ini. Belum tahu seperti apa 2 malam berikutnya. Jadi, aku harus meningkatkan kemampuanku. Setelah beristirahat sejenak, aku pun kembali melanjutkan perjalanan untuk mencari sumber daya. Yang tidak saya duga adalah, petualangan malam itu nyaris membuatku kehilangan ketenangan batin. Aku tanpa sengaja masuk ke dalam hutan yang menakutkan. Tidak ada suara apapun. Bahkan tidak ada kicauan burung atau suara serangga. Hanya terdengar suara saya yang mengibaskan dedaunan. Dan yang lebih menakutkan lagi, semakin jauh masuk ke dalam hutan, cahayanya semakin gelap. Hingga akhirnya saya hampir tidak bisa melihat apapun. Namun, ketika saya ingin mundur, saya sudah tidak bisa membedakan arah lagi. Jadi, saya langsung beralih ke sudut pandang dewa. Untuk memeriksa grup obrolan para dewa. Mencari informasi yang mungkin bisa membantuku keluar dari situasi ini. Ternyata, semua dewa sedang memperhatikan saya. Anak ini malah tanpa sengaja masuk ke dalam wilayah rahasia. Sepertinya tinggal 4 atau 5 meter lagi sampai ke pintu masuk. Astaga, ini adalah Snow Knight Secret Realm. Sudah 10 tahun tidak ada pengikut yang berhasil memecahkannya. Kali ini batangan emas ini pasti celaka. Dulu sudah ada pengikut yang memiliki kemampuan. Pernah terjadi situasi monopoli. Dan kemunculan Secret Realm. Memang dimaksudkan untuk menghadapi orang-orang seperti ini. Menghadapi saya, teman dewa ini. Kamu pasti tahu hadiah setelah menyelesaikan level ini, kan? Ini kesempatan besar. Loh, haha. Menurutmu, apakah pendatang baru ini punya kemampuan untuk menyelesaikan level ini? Kenapa tidak? Ini kan rahasia malam salju. Sudah 10 tahun tak ada yang berhasil menaklukkannya. Menurutku, hari ini dia nggak bakal bisa apa-apa. Omong kosong. Menurutku dia bisa menyelesaikan level ini. Aku nggak ngangka. Para dewa malah bertengkar demi aku. Namun, di saat yang sama, aku juga terjebak dalam dilema. Jika tidak masuk, aku akan kehilangan kesempatan ini. Nanti belum tentu ada kesempatan sebaik ini lagi. Tapi kalau masuk, bisa saja kamu tewas. Tepat saat aku ragu-ragu, terjadi peristiwa besar di kalangan para dewa. Pemimpin grup yang jarang bicara itu muncul. Kalian tidak perlu bertengkar. Bagaimana kalau kita buat taruhan? Lagi pula, dewa tertinggi tidak mengetahuinya. Kalian bisa bertaruh sepuasnya. Dalam sekejap, seluruh obrolan grup menjadi sunyi. Lagi pula, pemilik grup ini adalah dewa tingkat 3. Mereka semua masih berada di tingkat pertama. Namun, yang membuatku heran adalah, bahkan dewa tingkat 3 pun bersikap sangat hormat kepada dewa laut. Betapa menakutkannya dewa tingkat atas ini. Namun, sebelum aku sempat berpikir lebih jauh, tiba-tiba muncul kotak pemungutan suara di grup obrolan. Teman-teman sekalian, silakan mulai bertaruh. Tak lama kemudian,
Para dewa pun mulai bertaruh. Akhirnya, total persembahan di kolom kematian mencapai 1350 poin. Sedangkan kolom selamat hanya mencapai 50 poin dupa. Tepat pada saat itu, tiba-tiba ada dewa yang menyadari adanya keanehan. Kok ada dewa lain lagi? Sudah bertaruh belum? Teman-teman, cepat pasang taruhan. Jangan-jangan semua pengikutnya sudah mati. Tidak ada lagi yang beribadah. Ya, sekarang di seluruh arena taruhan ini hanya tersisa aku yang belum bertaruh. Hanya karena aku sibuk mengobrol pribadi dengan Zhang Peipei. Adik perempuan, cepatlah menyalakan dupa. Setelah uang sumbangan masuk, saya langsung mengalokasikan 200 poin dupa ke dalam kelangsungan hidup. Semua dewa memutuskan bahwa aku akan pindah ke sebelah. Tapi aku bertaruh aku bisa selamat kali ini. Asalkan aku bisa bertahan hidup, tidak hanya akan ada kesempatan besar, tapi juga bisa mendapatkan nilai dupa dengan peluang yang sangat tinggi. Setelah aku menggigit sebatang permen lollipop, aku melangkah maju dengan langkah lebar. Mencoba peruntungan, mengubah sepeda menjadi motor. Saat aku keluar dari pusaran, yang terlihat di hadapanku adalah hamparan salju yang luas. Di kejauhan, ada seorang gadis yang bersandar pada pegunungan biru. Dia melangkah perlahan ke arahku. Namun, ketika aku secara refleks melakukan gerakan pertahanan, dia justru langsung menembus tubuhku. Seolah-olah aku tidak ada. Ayah, kamu ini. Tunggu aku pulang. Aku sudah menemukan makanan. Tunggu aku, nak. Teruslah berjalan ke depan. Dan saat ini aku tidak bisa melakukan apa-apa. Aku juga tidak tahu seperti apa sebenarnya tempat rahasia ini. Jadi, aku hanya bisa diam-diam mengikutinya dari belakang. Begitulah, entah sudah berapa lama kami berjalan. Akhirnya terlihat secercah cahaya di kejauhan. Tampaknya seperti sebuah desa. Tepat ketika aku berpikir, akhirnya bisa menghangatkan tubuh. Pemuda itu tiba-tiba terjatuh ke tanah dengan suara, bung. Dia tidak sanggup lagi bertahan. Namun, dalam kesadarannya yang tersisa, dia masih berpikir untuk membawa pulang makanan yang ada di tasnya. Aku mengira dia akan meninggal seperti itu. Namun tak disangka, saat remaja itu hampir mati kedinginan, pada akhirnya berbicara dengan penuh keyakinan. Yang mulia Dewi Malam Salju, aku bersedia mempersembahkan hidup dan jiwaku untuk menjadi pengikutmu yang paling setia. Mohon turunkanlah rahmatmu. Rahmatmu. Tak lama kemudian, keajaiban itu benar-benar terjadi. Butiran salju di langit mulai membentuk sosok seekor naga raksasa, hingga akhirnya membentuk sosok seorang wanita cantik. Dia melambaikan tangannya dengan lembut. Remaja Jing Ji Online segera bangkit dan bersujud kepada Dewi Malam Salju yang terhormat. Akhirnya kau muncul. Sang Dewi tidak berkata apa-apa, melainkan melambaikan tangan lagi. Sebuah bola mata berwarna merah darah melayang di udara. Para pengikut yang terkasih, telanlah benda ini. Aku akan memberikannya kepada desa kalian. Makanan dan cahaya. Maka kamu akan menjadi makhluk yang berkeliaran di malam hari. Apakah kamu bersedia? Aku mau. Hidup atau mati, tak masalah. Asalkan keluargaku, adik-adikku bisa tetap hidup. Apapun yang diminta, aku bersedia melakukannya. Tak lama kemudian, tanpa ragu sedikit pun, langsung menangkap Nike, meliriknya sekilas, lalu menelannya dalam sekali teguk. Melihat hal itu, Sang Dewi mengangguk puas. Kamu masih punya waktu 30 menit. Pergilah mengucapkan selamat tinggal kepada keluargamu. Setelah mengatakan itu, Dewi Dara pun pergi dengan anggun, meninggalkan pemuda yang tampak gembira sendirian. Dia segera mengangkat makanan yang diberikan oleh Sang Dewi, berjalan menuju desa. Namun sama sekali tidak menyadarinya, bahwa tubuhnya sedang menjadi gelap, menjadi lebih kekar. Akhirnya, setengah jam kemudian, remaja itu tiba di pintu masuk desa. Dia berhenti sejenak lalu mulai berteriak, aku sudah pulang. Aku pulang membawa beras. Tak lama kemudian, sekelompok orang berkumpul di pintu masuk desa. Remaja itu pun membagikan makanan kepada mereka. Orang-orang di sekitarnya tampak bingung. Kenapa ayah dan ibuku belum keluar ya? Begitu kalimat itu terucap dari mulutnya, baru saja mendapat beras. Wajah para penduduk desa yang tadinya penuh kegembiraan langsung berubah. Akhirnya, kepala desa perlahan-lahan keluar dari kerumunan. Wajahnya berkilau. Di mulutnya masih tersisa potongan daging. Erwa, yang penting sudah pulang. Bagaimana kalau kita mampir dulu ke rumah kepala desa? Tidak, Pak Kepala Desa. Saya ingin pulang sebentar. Begitu kata-kata itu terucap, wajah semua orang di sekitarnya langsung berubah. Bahkan kepala desa pun tampak cemas. Namun, pemuda itu sangat merindukan rumahnya. Apalagi dia hanya punya waktu 30 menit lagi. Langsung saja berlari pulang. Namun, ketika dia membuka pintu gerbang rumahnya, matanya membelalak dan dia terdiam kaget. Bahkan aku yang berada di belakangnya pun tak bisa menahan diri untuk tidak membelalakkan mata. Pemandangan di hadapanku benar-benar seperti neraka di dunia. Seluruh rumah berantakan sekali. Dia tak percaya napasnya menjadi sangat terengah-engah. Asap hitam mulai mengepul dari seluruh tubuhnya. Segera setelah itu, amarah yang mengelilinginya. Dalam sekejap mata, ia berubah menjadi sosok Night Cactus. Namun, yang lebih tak terduga lagi adalah, saat ini, indraku tiba-tiba menjadi tajam. Sial, apa harus begini juga? Astaga, sumpah deh. Saat ini aku berdiri tepat di samping anak itu. Matanya yang merah darah menatapku tajam. Tak lama kemudian, tinju besarnya menghujam ke arahku. Aku segera mengangkat pedang kelumpuhan untuk menangkisnya. Setelah terdengar suara dentuman keras, aku terlempar ke udara, dan menghantam dinding dengan keras. Astaga, bukankah aku yang memakan keluargamu? Ngapain marah-marah gitu? Saat ini, pemuda itu telah berubah menjadi Yekui. Jauh lebih besar daripada sebelumnya. Tak heran para dewa mengira aku akan mati. Tingkat kesulitannya di sini sama sekali bukan sesuatu yang bisa ditaklukkan oleh orang biasa. Jadi dia langsung berbalik dan lari. Baru setelah berlari beberapa ratus meter, dia berhenti. Namun, Yekui tidak mengejarku. Sebaliknya, dengan amarah yang meluap-luap,
Dia berlari menuju pintu masuk desa. Aku pun langsung merasa lega. Aku mengira dengan bersembunyi seperti ini aku bisa melewati level ini. Namun, aku tidak tahu bahwa krisis yang lebih besar sedang menanti. Di hadapanku, Ye Kui menangkap seorang penduduk desa. Langsung membelahnya menjadi dua. Segera setelah itu, di sini. Seketika itu juga saya merasakan rasa sakit yang luar biasa. Langsung berlutut setengah di lantai. Aku tahu ini pasti nggak sesederhana itu. Ternyata kau menunggu aku di sini. Kalau nggak ada halangan. Sekarang nyawa para penduduk desa ini terikat dengan nyawaku. Jika semua penduduk desa tewas, maka aku pun akan mati. Artinya, aku harus melindungi penduduk desa yang seperti binatang ini. Menghadapi hantu liar yang menakutkan ini secara langsung. Tepat di depan kepala desa. Saat Ye Kui menangkap dan memakannya, aku langsung melesat ke sana dan menggores pergelangan tangan Ye Kui. Berhasil menyelamatkan kepala desa yang keji itu. Kalau nggak mau mati, menjauhlah dari sini. Namun, saat menghadapi serangan Ye Kui selanjutnya, aku terus-menerus terdesak. Terpaksa, aku pun mengaktifkan teknik, membakar jiwa. Dalam sekejap, gelombang kekuatan melanda seluruh tubuhku. Saat aku kembali melintas di depan Ye Kui, lengannya langsung terputus menjadi dua bagian. Segera setelah itu, aku tidak berhenti sedikit pun. Aku kembali menebas dengan cepat 2 kali. Berhasil memotong lengan Ye Kui, serta 1 betis. Dia kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke tanah. Namun, tepat saat aku bersiap untuk memberikan pukulan pamungkas kepadanya, sebuah gelombang antariksa yang kuat melanda hatiku. Sial, kok efek sampingnya muncul secepat ini? Rasa pusing yang hebat membuatku terjongkok di sana tanpa bisa bergerak. Setidaknya butuh 5 menit untuk bisa bergerak kembali. Namun, Ye Kui merangkak ke tepi sungai dengan 1 lengannya. Begitu dia berhasil menangkapku, maka aku pasti akan mati. Tak disangka, tepat pada saat itu, para penduduk desa yang tadi melarikan diri ternyata semuanya berlari. Bahkan sambil memegang cangkul dan sabit. Dengan wajah penuh keserakahan, mereka menyerbu ke arah Ye Kong yang tergeletak di tanah. Haha, bertumbuh sebesar ini. Cukup buat aku yang sudah tua ini makan untuk beberapa waktu. Saat ini, Ye Kui yang terluka parah sedang dikepung oleh banyak orang. Sama sekali tidak punya rencana untuk melawan. Akhirnya tubuhnya terpotong-potong menjadi banyak bagian. Melihat pemandangan ini membuatku merasa mual. Jika bukan karena keadaan yang sulit, aturan ini mengikat hidupku dengan para penduduk desa. Aku benar-benar ingin membunuh mereka untuk membalas dendam atas kematian anak itu. Namun, tepat saat aku menghela napas, sesuatu yang aneh terjadi. Potongan-potongan daging Ye Kui itu mulai memancarkan aroma yang menggugah selera. Aroma. Para penduduk desa langsung tak bisa menahan diri dan mulai menyantapnya dengan lahap. Bahkan aku pun tanpa sadar mulai meneteskan air liur. Jadi, aku segera menyantap 1 permen lollipop. Permen tongkat ajaib ini bisa menangkis ilusi sampai batas tertentu. Saat permen tongkat itu meleleh di mulutku, aku tidak hanya terbebas dari aroma yang menggoda ini. Bahkan beberapa dugaan pun muncul di benakku. Namun, sebelum saya sempat memikirkannya dengan saksama, terjadi sesuatu pada penduduk desa di depan. Setelah memakan daging itu, mereka semua berubah menjadi hantu liar. Astaga! Dalam sekejap mata, mereka sudah menjadi pasukan Night Set. Bahkan jika metode baru penyelamatan nyawa tidak memiliki efek samping, aku juga tidak mungkin bisa menyelesaikan level ini. Aku duduk di lantai dengan putus asa. Aku berpikir, mungkin pemuda itu juga merasa putus asa seperti ini sebelum meninggal. Putus asa. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Sepertinya aku sudah tahu cara menyelesaikan tempat rahasia ini. Tak lama kemudian, banyak sekali Ye Kui menyerbu ke arahku. Namun, aku tetap tak bergeming. Sebaliknya, aku langsung berlutut di tanah sambil menyatukan kedua telapak tangan. Yang mulia Dewi Malam Salju, aku bersedia mempersembahkan hidup dan jiwaku untuk menjadi pengikut setiamu. Mohon turunkan rahmatmu. Tepat di Ye. Saat cakar Kui hampir menyentuhku, seluruh ruang seketika membeku. Segera setelah itu, naga salju. Seorang wanita cantik muncul di depan. Apa urusanmu, orang asing? Dewa Hujan, tolong selamatkan aku. Aku akan menjadi pengikutmu yang paling setia. Nasibmu sebagai manusia telah menyentuh hatiku. Asalkan kamu berhasil menyelesaikan teka-teki yang aku berikan, aku akan memberimu berkah ilahi, melindungimu melewati bencana ini. Sambil berkata demikian, ia mengangkat tangannya sedikit. Tiba-tiba muncul sekumpulan tulisan di udara. Asumsikan, kota kecil tempatmu tinggal akan dilanda wabah mematikan. Namun, kamu memiliki kekuatan khusus. Kamu bisa mengorbankan 100 orang sukarelawan dari kota kecil ini untuk menghasilkan antibodi yang melawan wabah tersebut, untuk menyelamatkan banyak orang. Apa yang akan kamu pilih? Bingung, bukankah ini dilema kereta api? Pilihan manapun salah. Kalau memang harus memilih, maka aku memilih untuk tidak menyelamatkan. Dewi bahasa klasik tidak berbohong, melainkan mengangkat tangannya lagi. Di hadapanmu ada 2 dunia. Satu yang penuh dengan kedamaian dan kemakmuran. Namun, di dunia ini, semua makhluk hidup akan kehilangan kesadaran akan kematian. Mereka tidak akan takut pada kematian dan juga tidak akan menghargai kehidupan. Kehilangan nyawa menjadi hal yang biasa saja. Sedangkan dunia lain dipenuhi perang dan penderitaan. Namun, makhluk hidup di sini sangat memahami makna kematian. Setiap makhluk hidup berjuang sekuat tenaga, menghargai setiap saat dalam hidupnya. Sekarang, pilihlah sebuah dunia, dan jadilah penjaga dunia itu. Bagaimana pilihanmu? Aku tidak akan memilih keduanya. Urusan apa aku? Setelah mendengar jawabanku, dia terdiam di tempat. Namun tak lama kemudian, raut wajahnya berubah menjadi penuh harapan. Jawabanmu di luar dugaan. Aku sangat puas. Sambil berkata demikian, ia melambaikan tangan dan melancarkan mantra, lalu memberikan sebuah bola mata. Persis seperti pemuda Naiko sebelumnya. Telanlah dia, maka kau akan menjadi pengikutku. Segera setelah itu, dengan penuh antusiasme, aku mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Apakah ini kekuatan ilahi yang akan menyelamatkanku? Sungguh menjijikkan.
Tepat saat akan menyentuh bola mata, wajahku tiba-tiba berubah. Setelah mengumpat, aku malah dengan tenang mengisap satu permen lollipop. Cukup dipanggil, Dewi, 2 kali. Kamu sudah merasa seperti orang penting. Ini sudah permen lollipop kedua yang dia makan. Semakin banyak dimakan, semakin bagus efeknya. Dewi di hadapanku mulai tampak samar-samar. Pada akhirnya, dia malah berubah menjadi sosok seorang remaja. Ternyata memang seperti yang kuduga. Seluruh buku rahasia ini hanyalah sebuah ilusi di mana seorang remaja memilih wadah untuk dirinya sendiri. Jika aku menelan bola mataku, maka tubuhku akan diambil alih oleh remaja itu. Sehingga dia akan terlahir kembali. Melihat bahwa konspirasi itu telah kutembus, remaja itu dengan marah menerjang ke arahku. Seorang hantu kecil yang tersesat. Aku ini, apa aku takut padamu? Segera setelah itu, aku mengganti pedangku dengan pedang kayu persik. Lalu aku menyerangnya dengan serangkaian tebasan. Menghadapi rumah hantu, pedang kayu persik memiliki efek penangkal khusus. Hanya butuh 2 atau 3 putaran. Tubuhnya pun mulai tampak samar. Akhirnya lenyap di antara langit dan bumi ini. Namun, yang tidak saya duga adalah, setelah pemuda itu menghilang, tiba-tiba muncul kabut kemasan. Hadiah dari kabut hijau pun sangat melimpah. Kalau begitu, kabut emas ini pasti luar biasa. Aku segera mendekat untuk mengambil harta karun itu. Di hadapanku ada lebih dari 10 potong berwarna biru, kristal es biru serta sebuah koin tembaga yang tidak mencolok. Sedangkan kristal es biru adalah api sejati liang yang selama ini kucari. Sekarang akhirnya aku bisa menciptakan jalan pemenggal kepala. Namun, yang lebih mengejutkan saya, tetaplah koin tembaga yang tampak biasa-biasa saja itu. Benda suci Qin Ban Liang. Setelah digunakan, dapat menggantikan 1 kali kematian. Astaga, ini kan jelas-jelas koin kebangkitan, kan? Pantas saja, ini senjata emas. Tapi setelah aku mengambil kristal es dan koin tembaga itu, ternyata di bawahnya ada 2 bola mata. Kok ada benda menjijikkan ini? Aku langsung bersiap untuk menangkapnya dan membuangnya. Tapi begitu tanganku menyentuhnya, sebuah informasi tiba-tiba membanjiri pikiranku. Mata bencana dari substansi ilahi dapat menimbulkan rasa takut pada Ye Kui. Setelah digunakan, dapat berubah menjadi Raja Ye Kui untuk sementara. Dan tanpa efek samping. Sialan. Ternyata ini barang bagus juga. Tapi tepat saat aku dengan gembira menerima bola mata itu, sebuah pesan pribadi menghubungkan lautan mayatku. Tuan, ada yang menyerang pemanggilan kita. Saat itu, Zhang Peipei di dalam kuil sedang sangat cemas. Dia memberitahuku, orang-orang yang menyerang kuil Tao di luar, tidak lain adalah Long Altian beserta anak buahnya. Mendengar itu, amarahku meluap. Aku tahu ini tidak bisa ditunda lagi. Tepat pada saat itu, tiba-tiba muncul sebuah gerbang cahaya di hadapannya. Tanpa ragu, aku langsung melangkah masuk. Saat aku membuka mata kembali, aku kembali ke hutan yang gelap itu. Lalu aku segera bergegas kembali ke kuil Tao. Lagi pula, gerbang tingkat 3 juga harus diperhatikan. Juga tidak mampu menahan serangan dari begitu banyak orang. Dan di sisi kuil Tao itu pun, seperti yang aku harapkan, Long Altian mengayunkan sabitnya dengan sekuat tenaga. Angka 9 pun muncul di gerbang. Total nilai ketahanan sebesar 100. Sama sekali tidak bisa menahan serangan berturut-turut darinya. Tak lama kemudian, nilai ketahanan hanya tersisa 10 poin. Long Altian dengan penuh semangat mengangkat sabit di tangannya. Hancurkan. Namun, pada detik berikutnya, suara pecahan yang dibayangkan itu tidak terjadi, melainkan suara senjata yang terjatuh. Disertai dengan jeritan kesakitan Long Altian, dia memegangi lengannya yang terputus. Dengan wajah ketakutan, dia menatap ke depan. Ya, aku sudah kembali. Tadi, saat Long Altian menyerang dengan segenap kekuatannya, dengan kecepatan sangat tinggi memotong tangannya. Long Altian, kau sedang bermain api. Namun, Long Altian tidak menganggapnya serius. Dia menganggap stamina tubuhnya mencapai lebih dari 30 poin. Aku yang menyerangnya secara diam-diam sehingga dia terluka. Dasar bocah, aku akan tunjukkan seberapa hebatnya aku. Tapi dia tidak tahu bahwa staminaku di depannya sudah mencapai lebih dari 100 poin. Belum sempat dia menerjang ke arahku, dia sudah terbelah 2 oleh tebasan pedangku. Dan anak buahnya yang ada di belakangnya pun tidak kulewatkan. Dalam sekejap mata, mereka semua kubunuh. Kemudian aku menumpuk mayat mereka semua menjadi satu. Aku mengambil foto dan mengunggahnya ke grup obrolan para pengikut. Long Altian dan anak buahnya sudah kubunuh. Jika ada yang berani mengincar kuilku lagi di masa depan, maka nasibnya akan seperti ini. Setelah menyelesaikan semua ini, barulah aku membunyikan lonceng penutup. Hei, semuanya sudah selesai. Cepat buka pintunya. Aku benar-benar ketakutan. Tanpa kamu, bagaimana aku bisa hidup nanti? Bukankah aku baik-baik saja? 2,5 menit lagi. Tepat saat aku dan Zhang Peipei sibuk memindahkan mayat ke dalam daoguan, sebuah bayangan hitam diam-diam muncul dari dasar jenazah Long Altian. Dengan kebencian yang meluap-luap, ia melarikan diri ke kejauhan. Sementara aku dan Zhang Peipei sama sekali tidak menyadarinya. Kami masih sibuk membawa mayat itu kembali ke dojo. Lagi pula, mayatnya begitu banyak. Bagi patung dewa itu merupakan hal yang besar. Dan meningkatkan kemampuan patung dewa juga akan memberi kita lebih banyak hadiah. Kini, hanya tersisa 2 hari lagi di tanah terpilih. Kita bisa menyelesaikan level ini. Aku harus memastikan semuanya berjalan lancar. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada 2 malam terakhir. Tapi aku sama sekali tidak menyangka. Malam ketiga baru saja dimulai. Semua orang tiba-tiba menerima sebuah pesan. Berita besar. Terjadi situasi khusus dalam putaran pemilihan ilahi kali ini. Akan ada seorang pengikut lama yang tiba-tiba ikut serta dalam pemilihan ilahi putaran ini. Dan akan tinggal selama 2 jam. Haha, 2 jam cukup buat aku panas sekali. Tak lama kemudian, ada satu orang baru yang bergabung di grup obrolan. Walon bergabung ke grup obrolan. Kemudian, ia pun mengirim pesan di grup obrolan jemaat. Saya adalah pemain lama yang sudah menyelesaikan permainan.
Aku tahu sebuah altar penyelamatan. Silakan berkumpul di puncak gunung. Saya akan membawa semua orang keluar dari sini. Begitu pesan ini dikirim, semua orang sangat bersemangat, seolah-olah menemukan penyelamat. Para senior, tolong bawa kami. Sang senior bertindak mulia. Saudara, kamu adalah dewa bagiku. Tapi tidak ada yang tahu. Saat ini, di depan panel obrolan, betapa jahatnya senyuman Walon. Jika bukan karena aku masih bisa melihat para dewa mengobrol. Kalau begitu, aku hampir saja percaya. Wah, Walon ini benar-benar jahat sekali. Mana ada yang namanya altar penyelamatan itu? Menurutku, dia ingin menghabisi para pengikut ini sekaligus untuk mengumpulkan banyak poin pengalaman. Melihat ini, punggungku tak bisa menahan keringat dingin karena marah. Namun, di dalam hati ada sedikit. Para pengikut di bawah ini telah mengikuti 3 putaran pemilihan ilahi. Pengalaman dan perlengkapan mereka pasti tidak sedikit. Kalau kamu mau main, kalau begitu, aku akan menemanimu bermain. Ini saat yang tepat untuk mencoba 2 pedang yang aku tempat tadi siang. Pedang besar pertamaku ini juga punya mata bencana. Betapa hebatnya jika berubah menjadi Raja Bunga Malam. 1 jam kemudian, di pegunungan tinggi sudah berkumpul banyak makhluk yang aktif. Sementara itu, Walon masih terus membohongi semua orang. Ayo berkumpul di sekitarku. Setelah jumlah kita bertambah, aku akan membawa kalian pergi. Tak lama lagi orang-orang akan semakin banyak. Senyuman di wajah Walon pun semakin bersemangat. Bahkan tangannya sudah meraba pedang kayu persik di pinggangnya. Waktuku sudah hampir habis. Kalau begitu, mari kita mulai memanen. Segera setelah itu, dia mengayunkan pedangnya 3 kali berturut-turut hingga percikan darah berterbangan. Seketika itu juga, sekelompok pengikut itu tumbang dalam jumlah besar. Melihat hal itu, yang lain segera berlarian panik. Namun, Walon sama sekali tidak berniat membiarkan mereka lolos. Satu persatu dia mengejar mereka untuk membantai mereka. Dengan rakus menghisap darah untuk meningkatkan kualitas diri. Namun, tepat saat ia bersiap untuk terus memburu mereka, tiba-tiba, mendapati sosok raksasa berdiri di depannya. Benar, itu adalah malam yang kubentuk dengan mata bencana. Raja Aoi. Dan di tangannya terdapat 2 pedang pemenggal. Tanpa basa-basi, aku langsung menyerang pelindung tubuh Walon. Dan berhasil memotong salah satu lengannya. Sebagai peserta yang telah mengikuti 3 putaran pemilihan dewa, Walon sangat mengagumi mesin. Langsung melarikan diri ke belakang tanpa memikirkan apapun. Bahkan tidak tahu langkah apa yang digunakan. Untuk sesaat, aku bahkan tidak bisa mengejarnya. Namun, saat ini, hanya tersisa 1 menit sebelum transformasi berakhir. Lawannya adalah pengikut tingkat tinggi lagi. Siapa yang tahu apa saja item khusus yang dimilikinya. Aku harus menyelesaikan ini secepat mungkin. Jadi, aku langsung mengambil keputusan besar. Langsung saja, melemparkan pedang besar yang ada di tanganku ke arahnya. Entah apakah dia sedang dilindungi oleh Dewi Keberuntungan. Walon malah terbelah 2 oleh pedang yang kulempar. Akhirnya berubah menjadi gumpalan asap hijau muda. Barang-barang yang ada di tubuhnya, semuanya menjadi rampasan perangku. Dan pada saat itu juga, aku membatalkan transformasi dan kembali ke bentuk semula. Setelah dengan cepat menyimpan hasil rampasan ke dalam dimensi penyimpanan. Lalu dengan terburu-buru menuruni gunung sambil memanggul 2 pedang pemenggal. Kini masih ada setengah hari lagi sebelum fajar menyingsing. Sebagai pasukan terkuat di peta ini, saya memutuskan untuk berburu monster dan naik level dengan membantai Knight Cabage. Bersiap sepenuhnya untuk malam terakhir yang penuh tantangan. Tapi aku tidak menyangka, selama proses pembantaianku, aku menemui sesuatu yang aneh. Awalnya, saat aku sedang membunuh Knight Cactus, dan secara kebetulan menyelamatkan seorang remaja, dia melakukan hal yang benar-benar di luar dugaan. Saat remaja itu tahu bahwa aku akan melawan monster untuk naik level, dia malah bilang dia tahu sebuah gua. Di dalamnya ada banyak Yekui. Jadi, dengan rasa penasaran, saya pun pergi ke gunung yang disebutkan oleh anak itu. Di dalam gua itu, ternyata memang ada sekelompok Yekui. Namun, yang mengejutkanku adalah, gerakan mereka sangat aneh. Melihat kedatanganku, mereka justru tidak menunjukkan sikap menyerang. Justru mereka saling berdekatan dengan punggung menempel satu sama lain. Seolah-olah sedang melindungi sesuatu. Sampai aku mencoba mendekati mereka. Yekui, yang memimpin kelompok itu, baru menyerangku. Aku langsung menghindar. Sekaligus aku mengayunkan pedang dengan tangan terbalik, memotong salah satu lengannya. Teriakan kesakitan. Hal itu membuat para Yekui lainnya pun beramai-ramai menyerbu ke arahku. Namun, aku sama sekali tidak takut dan tetap menggenggam erat. Pedang besar di tanganku terus menerobos di antara gerombolan Yekui. Hanya sekejap, mereka pun kubela menjadi serpihan kabut biru. Berbagai macam hadiah berjatuhan ke tanah. Namun, aku tidak terburu-buru untuk melepaskannya. Sebaliknya, pandanganku tertuju erat ke depan. Karena masih ada seekor bunga malam yang berdiri di sana. Maka aku kembali menebas dengan keras. Namun anehnya, sampai akhirnya Knight Cactus ini terbunuh olehku. Dia sama sekali tidak bergerak. Ben masih terus menjaga apa yang ada di belakangnya dengan ketat. Menunggu hingga kabut tipis itu menghilang. Barulah aku melihat bahwa itu ternyata seekor ubur-ubur malam betina raksasa. Dan perutnya pun membuncit tinggi. Namun, sebelum saya sempat bereaksi, cakarnya langsung mencengkeram ke arahku. Kecepatannya begitu tinggi sehingga aku sama sekali tidak sempat menghindar. Terpaksa aku mengangkat kedua pedangku untuk menangkis. Lalu dengan cepat menjauh. Namun, yang tidak saya duga adalah, Bu Malam tidak hanya cepat, daya pertahanannya juga ternyata sangat kuat. Aku menebas 2 kali berturut-turut, ternyata hanya mengenai kulitnya. Hanya meninggalkan bekas luka yang dangkal. Jadi, aku terpaksa membuang sebilah pedang besar, dan memusatkan kekuatan pada satu pedang. Baru setelah itu aku berhasil memotong betisnya. Akhirnya, saat aku melompat ke atas, aku mengangkat pedang besar di atas kepala dan menebasnya dengan keras. Barulah ibu Nightset terbelah menjadi 2 oleh tebasanku. Tepat pada saat itu, seekor Nightbird kecil yang sangat hitam merangkak keluar dari perutnya. Melihat hal itu,
aku tidak ragu sedikit pun. Dengan satu tebasan, aku mengakhiri nyawanya. Namun, yang mengejutkanku adalah, setelah bunga matahari kecil ini menghilang, tiba-tiba muncul kabut perak. Armor satu tombol perlahan melayang di udara. Benda suci, baju zirah emas ini, setelah dikenakan dapat mengurangi kerusakan sebesar 30%. Aku langsung memakainya. Namun, aku tidak menyadari bahwa krisis yang lebih besar sedang menantiku. Kemudian, aku mentransfer semua persediaan yang berserakan di lantai kepada Zhang Peipei. Lalu kembali melanjutkan perjalanan untuk membunuh monster dan naik level. Hingga akhirnya berhasil naik ke tingkat sistem tingkat tinggi. Baru setelah itu aku berhenti membasmi Ye Kui dan kembali ke kuil. Namun, dalam perjalanan kembali ke kuil, terjadi peristiwa besar di kalangan para dewa. Sial. Bagaimana bisa batangan emas ini menghabisi Raja Ye Kui? Bahkan semua hantu malam yang akan menyerang peta itu pun dibasmi habis-habisan. Masih ada beberapa ratus orang yang selamat dari putaran pilihan dewa ini. Tidak mungkin bisa mempertanggungjawabkan ini kepada dewa tertinggi. Akhirnya, admin grup Orbitman memutuskan untuk segera membantai para pengikut. Dia malah mengambil keputusan yang sangat berani untuk memindahkan bos lumpur hitam dari peta sebelah untuk membantai para penyintas yang terpilih pada putaran ini. Singkatnya, aku segera mempercepat langkahku kembali ke dojo. Melihat tumpukan persediaan yang menumpuk setinggi gunung, aku langsung punya ide. Setelah memilah barang-barang yang berguna, barang-barang yang tersisa, semuanya diganti dengan kertas apung dan beras ketan. Karena berdasarkan deskripsi di grup para dewa, kekuatan Hejiang ini jauh melampaui Ye Kui. Aku harus segera mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Kemudian, aku akan menyimpan semua pakaian yang kudapatkan di ruang penyimpanan. Beras ketan sudah kuserahkan kepada Zhang Peipei. Lalu langsung berjalan ke depan patung dewa, bersiap untuk meningkatkan kondisi fisiknya sekali lagi. Namun, ketika saya mengalihkan sudut pandang ke sudut pandang patung dewa, aku malah tercengang melihat pemandangan di hadapanku. Nilai persembahan saya ternyata mencapai 1.700 poin. Hehe, taruhan yang dimenangkan dari Blood Adversity sebelumnya. Ternyata sebanyak ini. Benar-benar keberuntungan yang luar biasa. Segera setelah itu, aku membakar 1.000 batang dupa, dan menukarkannya semua dengan peningkatan fisik. 5 menit kemudian, cahaya kemasan itu menghilang. Kondisi fisik saya dan Zhang Peipei, semuanya meningkat lebih dari 300 poin. Ditambah peningkatan sebelumnya, tingkat fisikku telah naik ke tingkat keempat latihan fisik. Pada saat yang sama, langit pun perlahan-lahan menjadi gelap. Bulan darah kembali terbit. Malam keempat di tanah terpilih pun dimulai. Sebuah kuil Tao yang misterius tiba-tiba berkilau sejenak. Kemudian, cairan hitam muncul begitu saja di dalam kuil Tao tersebut. Namun, yang sama sekali tidak saya duga adalah, tiba-tiba ada semburan asap hitam yang merasuk ke dalam cairan hitam itu. Tak lama kemudian, cairan hitam itu tiba-tiba meraung keras. Jian Tiao, aku Long Altian, telah kembali. Hahaha, setelah jiwa Long Altian melarikan diri sebelumnya, ia terus berkeliaran di sekitar kuilnya. Namun, barusan saja, dewa yang dipujanya, Orbitan, mengirimkan pesan transaksi kepadanya. Asalkan dia merasuki tubuh Hejiang, dalam waktu 4 jam, dia akan membantai para penyintas dengan segenap kekuatannya. Setelah misi berhasil, dia akan dibangkitkan kembali. Jadi, Long Altian langsung menyetujui permintaan pelayannya tanpa ragu sedikit pun. Mengingat kekuatan Hejiang, ini benar-benar hal yang mudah. Sekaligus bisa membalas dendam. Karena seluruh tubuh Hejiang ini sekeras besi. Bahkan setelah diserang pun ia sama sekali tidak merasakan sakit. Yang lebih penting lagi, serangan biasa tidak berpengaruh padanya. Hanya senjata jenis sihir, yang dapat menimbulkan kerusakan padanya. Setelah dia terbiasa dengan tubuh cairan hitam ini, ia tiba-tiba melompat keluar dari mahkota, dan memulai pembantaian malam keempat. Kemudian, yang mengerikan adalah, hanya butuh waktu lebih dari 1 jam. Lebih dari 100 jemaah dibantai. Saat saya melihat di grup obrolan jemaat, jumlah korban tewas terus bertambah. Saya langsung membawa Zhang Peipei keluar dari dojo. Sebagai tindakan pencegahan, saya bersiap untuk melakukan perang gerilya melawan Hejiang, sambil tetap memantau grup obrolan para dewa. Lihat ini, Hejiang melompat ke arah batangan emas itu. Kali ini giliran bocah ini yang sial. Sepertinya dia belum tahu kalau Hejiang itu buta. Dia hanya bisa menangkap orang dengan mengandalkan nafas. Padahal dia memakai baju latihan tingkat rendah. Kini, aura yang sangat lemah itu, justru menjadikannya orang dengan aura paling unik di pertandingan ini. Tak lama lagi, Hejiang akan menyusulnya. Saat saya melihat pesan obrolan itu, raut wajahnya langsung menjadi serius. Berdasarkan pesan di grup para dewa, saat ini, Hejiang berada di dekatku. Aku langsung mengeluarkan 2 lembar kertas keberuntungan, sambil menoleh ke arah Zhang Peipei. Peipei bersiap untuk lari. Namun, tanpa diduga, serangan Huayinku baru saja mendarat. Sebuah bayangan hitam tiba-tiba melesat keluar dari hutan. Matanya yang bersinar, langsung mengunci saya dan Zhang Peipei. Melihat hal itu, aku langsung menarik Zhang Peipei dan berbalik untuk melarikan diri. Namun, cairan hitam itu bergerak sangat cepat, menerobos hutan dengan liar, mengabaikan segala halangan. Sambil berlari, aku melemparkan jimat korek api kepadanya. Setidaknya itu sedikit memperlambat kecepatannya. Namun tak lama kemudian, serangan itu dilancarkan lagi. Hejiang tiba-tiba tersenyum misterius. Dia bahkan mematahkan salah satu jarinya, lalu melemparkannya ke arahku dengan keras. Setelah aku mendengar suara angin yang melesat dengan cepat, secara refleks aku menghindar. Namun, beberapa jari itu tetap saja tidak bisa aku hindari. Bahuku tergores hingga mengeluarkan darah yang mengalir panjang. Aku segera melepas. Semua jimat korek api yang ada di tubuhku kulemparkan ke arah sungai hitam. Ayo, Tuan Muda, satu serangan besar. Segera setelah itu, cahaya api yang menjulang tinggi seketika menenggelamkan sungai Hei. Aku segera membawa Zhang Peipei melarikan diri dari tempat itu. Namun, saat melarikan diri, raut wajahku semakin muram.
Pemandangan di depan mata semakin kabur. Aku tahu ini akibat racun mayat He Jiang. Jadi, aku terpaksa bersembunyi di sebuah dojo yang kosong, dan meminta Zhang Peipei menaburkan beras ketan ke luka saya. Baru setelah itu kondisiku membaik. Untungnya dulu pernah menonton film-film Inggris. Sudah menyiapkan beras ketan dalam jumlah banyak. Akhirnya kami menggunakan 7 atau 8 karung. Baru setelah itu racun mayat itu hampir habis dibersihkan. Namun, sebelum saya sempat beristirahat sejenak, He Jiang malah datang lagi. Sekarang, menjelang berakhirnya pemilihan ilahi, hanya tersisa 10 menit. Aku harus bertahan. Kedua tanganku menggenggam erat pedang besar. Saat jenderal terbang menerjang ke arahku, aku menghindar dengan memiringkan tubuh. Lalu dengan lancar menempelkan selembar kertas di lengannya. Zhenjiang setelah lengannya tidak bisa bergerak lagi. Aku langsung mengambil satu baju level 5 yang meningkatkan peluang serangan, dan menempelkannya ke tubuhnya. Namun, tepat saat aku hendak melarikan diri, dia langsung menangkapku. Kini hanya tersisa beberapa menit lagi sebelum seleksi dewa berakhir. Long Aotian yang berada di dalam tubuh Jenderal Hitam tahu. Dalam waktu singkat, aku sama sekali tidak bisa dibunuh. Dia mencengkeramku dengan erat dan ternyata ingin bunuh diri bersama. Pergilah ke neraka. Bom ini akan segera meledak. Aku segera melemparkan dimensi penyimpanan itu. Zhang Peipei, cepat lari. Jangan pedulikan aku. Namun, Zhang Peipei justru berlari ke arahku dengan berat hati. Tuan, aku tidak bisa meninggalkanmu. Melihat dia tidak mau menyerah, aku terpaksa menggunakan fitur baju budak yang dulu. Dengan kekuatan pikiran, aku memaksa tubuhnya berbalik arah, berlari ke kejauhan. Pada saat itu, Long Aotian yang berada di dalam tubuh He Jiang menyaksikan pemandangan ini sambil tertawa terbahak-bahak. Kamu ini ternyata masih punya rasa persaudaraan. Hanya saja kau akan mati di sini. Tapi aku tak bisa menatapnya sambil tersenyum sinis setelah mendengarnya. Benarkah, kamu yakin? Long Aotian terdiam sejenak. Namun, sebelum dia sempat berpikir sejenak pun, serangan tingkat 5, Qi Baofu, meledak seketika, menenggelamkan aku dan dia dalam lautan api. Akhirnya semuanya berakhir. Yang tersisa hanyalah lubang raksasa seluas 100 meter. Namun, di tengah lubang raksasa itu terdapat sebuah koin tembaga kuno, yang berkilauan. Tak lama kemudian, koin tembaga itu pecah. Sosokku tiba-tiba muncul di sana. Kemudian aku perlahan membuka mata. Koin tembaga ini memang luar biasa. Namun, sebelum aku sempat bereaksi, Zhang Peipei langsung melompat ke pelukanku. Ayo pulang. Aku akan memberimu segudang kacang emas. Saat koin tembaga itu pecah, tubuh seorang pria terbentuk kembali dari ketiadaan. Akhirnya, dia berdiri di sana tanpa busana sama sekali. Dia membuka matanya seolah-olah tidak terjadi apa-apa, sambil memandangi koin-koin tembaga yang berserakan di lantai. Dia berseru kagum. Alat ini sungguh luar biasa. Siapakah dia? Tak lain adalah batang emas. Batangan emas masih hidup. Long Aotian telah meninggal. Kali ini Long Aotian benar-benar mati. Tubuhnya hancur. Jiwa dan rohnya lenyap tanpa sisa. Tentu saja, sebagai bos di tanah terpilih kali ini, tentu saja akan ada hadiahnya. Terlihat di tengah lubang besar ini, tiba-tiba muncul sekelompok kabut berwarna keemasan yang berkilauan. Setelah kabut itu menghilang, muncul total 5 benda. Batang emas itu langsung dipelajari. Batang emas itu langsung dikenakan di tangan. Kesan pertama saat memegangnya adalah terasa sangat berat. Hal ini saja sudah cukup membuat batang emas terkejut. Siapa dia sebenarnya? Orang yang poin fisiknya hampir mencapai 500 pasti bisa dibayangkan. Betapa mengerikannya nilai dari pedang ini. Bilahnya ramping, dilengkapi sarung pisau berwarna hitam. Saat ditarik keluar, muncul percikan api berwarna ungu tua. Kitab suci itu pun melayang keluar. Benda suci pedang bayangan yang hilang. Level 7. Ketahanan 10.000.000 deskripsi. Pedang legendaris. Saat ditarik dari sarungnya, roh jahat akan membantu dalam pertempuran. Napas batang emas menjadi semakin berat. Siapa anak kecil yang tidak pernah bermimpi memiliki sebilah pedang legendaris? Nah, dia sudah datang. Jin Tiao menahan kegembiraan di dalam hatinya. Lanjutkan memeriksa barang keempat. Dari kitab suci muncul penjelasan tentang benda suci, perintah penjinak jiwa. Tingkat 5. Daya tahan 100.100 deskripsi. Dengan memegang perintah ini, arwah dapat ditekan. Jika tingkat arwah terlalu tinggi, hal ini juga dapat memberikan efek jera. Batang emas bergerak di dalam hati. Tingkat token penindas jiwa ini sangat tinggi. Ini juga barang yang bagus. Barang terakhir adalah 9 labu. Deskripsi kitab suci. Benda ilahi. Labu pedang tingkat 5. Ketahanan 100.100 deskripsi. Pedang Qi yang dapat diisi ulang. Secara otomatis menghasilkan 10 aliran energi pedang setiap jam. Dapat menyimpan hingga 100 sinar pedang. Batang emas memasukkan labu energi pedang dan pedang bayangan mutlak ke dalam pedang muda. Hatinya terharu karena kali ini berhasil mengalahkan Long Aotian. Hasil yang diperoleh sungguh tak terkira. Benar saja, semakin besar badai, semakin mahal. Batangan emas ini menenangkan hati, sehingga hembusan angin sejuk melintas di tubuhnya. Baru saat itu dia menyadari, astaga, di mana bajuku? Untungnya tidak ada orang di sekitar sini. Kalau tidak, batangan emas itu mungkin bisa langsung menembus tanah. Saat dia sedang bersyukur dalam hati karena berhasil masuk ke dalamnya, suara tangisan dan teriakan perlahan mendekat dari atas lubang besar itu. Pemilik batangan emas, aku sangat merindukanmu. Keringat dingin mulai mengalir di dahinya. Astaga, hampir saja aku lupa sama gadis kecil ini. Ngomong-ngomong, kenapa pilihan dewa ini belum juga selesai? Kalau dihitung dari waktunya, sekarang pasti sudah hampir selesai, kan? Lubang, lubang, lubang. 3 dentangan lonceng yang megah bergema di seluruh tanah terpilih. Kitab suci terbuka di hadapannya. Pemilihan ilahi kali ini telah berakhir. Kamu berhasil mengalahkan bos.
Mendapatkan hadiah sebesar 13 ding perak. Berdasarkan penampilan luar biasa Anda dalam pilihan dewa, kali ini, kamu berhak memilih peta untuk pemilihan dewa berikutnya. Jumlah peserta, pemilihan dewa, kali ini adalah 1000 orang. 2 orang yang tersisa diselimuti kilatan cahaya putih. Langit dan bumi kehilangan warnanya. Pemilihan ilahi berakhir. Para pengikut dan kuil sedang dievakuasi dengan aman. Kuil yang tidak berpenghuni akan dibakar. Sebagai dewa yang berkumpul, Anda berhasil mendapatkan 2 pengikut yang berkualitas. Semoga terus berprestasi. Berusahalah dalam beribadah. Berusahalah agar segera naik pangkat. Kamu telah dikeluarkan dari tanah terpilih Nu. 34. Grup obrolan Dewa Pemula. Selamat datang di kota di hati. Kuilmu telah ditempatkan dengan baik. Lahan pertanian yang telah direncanakan telah dibagikan. Papan nama kuil Tao telah dibagikan. Mendapatkan hal-hal terkait perencanaan penduduk kota dalam hati. File tetangga. Silakan periksa dengan saksama. Nikmatilah kota yang kosong di dalam hati Anda. Hentikan perbolakan. Hanya ada untuk para dewa. Kamu akan sangat aman. Waktu tersisa untuk undian terpilih dewa berikutnya. Ayam berkokok pada jam 5 dini hari. Para pengikut telah dipindahkan ke Dao Guan. Jin Tiao muncul tanpa busana di kuil Tao kuno. Di hadapannya muncul serangkaian petunjuk dari kitab suci. Dia menggosok matanya. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Apa yang sedang terjadi ini? Batang emas itu masih agak bingung. Dia menoleh. Wah, di sebelahnya. Zhang Peipei sedang menatapku dengan tatapan tajam. Tatapannya penuh kepedulian. Dia sama sekali tidak pelit dalam memberikan perhatiannya. Batang emas mencium cangkangnya 2 kali. Membawa kitab suci ke hadapannya. Membuka halaman arsip tersebut. Di sini terdapat penjelasan yang lebih rinci. Menjelaskan keadaan kota di hati secara spesifik. Ternyata setelah pemilihan ilahi, akan ada masa kosong untuk sementara waktu. Dan masa kosong itu dihabiskan di kota hati. Kota di dalam hati. Sesuai namanya, ini adalah nama sebuah kota. Namun, penduduk kota ini semuanya adalah orang-orang beriman. Para pemeluk agama di sini dilindungi oleh Tuhan. Di bawah aturan ini, mereka sangat aman. Begitu pula dengan kuil Tao itu sendiri. Di bawah arena kota dalam hati, tidak seorang pun boleh merusak kuil Tao orang lain. Pelanggar akan dihukum mati. Jika ingin memasuki kuil Tao orang lain, harus melakukan 3 kali sujud dan 9 kali membungkuk. Setelah mendapat izin yang sah, barulah dapat menyaksikan misteri orang lain. Di dalam kota hatinya, bahkan lebih aman daripada dunia aslinya. Betapapun berbahayanya tanah terpilih. Selama kita tiba di kota ini, maka tidak perlu khawatir sama sekali. Dan begitu jeda berakhir, setelah ayam berkokok di jam 5 pagi, maka akan secara otomatis masuk ke tahap pengundian. Jika terpilih, maka pertarungan akan berlanjut seperti di Yangwu. Terus memilih para pengikut yang unggul. Inilah tujuan akhir bagi semua umat. Seorang pemula yang terpilih. Hampir 1000 orang tewas. Yang tersisa hidup hanyalah aku dan Zhang Peipei. Tingkat bahayanya setara dengan melompat dari gedung 5 lantai. Tidak semudah itu. Zhang Peipei berkata dengan tegas dari samping. Suaranya terdengar berat. Telah bersentuhan dengan kekuatan gaib ini. Saya khawatir hanya kematianlah yang menjadi pembebasan sejati. Sepanjang hidupnya, dia juga tidak tahu apakah bisa bertemu lagi dengan adiknya. Melihat Zhang Peipei dalam keadaan seperti ini, rasanya gatal ingin memukulnya. Dewa-dewa sialan ini. Suatu hari nanti dia akan membalas dendam. Pasti akan menggulingkan semua ini. Membayangkan inkarnasi dewa. Batang emas akhirnya teringat. Karena inkarnasi dewa saat ini, sudut pandangnya bisa dibilang sangat aneh. Bagaimana mengatakannya ya? Jika dikatakan di tanah terpilih, inkarnasi dewa harus terus berada di dalam patung dewa. Sudut pandang juga tetap tertuju pada patung dewa. Namun sekarang sepertinya bisa berkeliling ke seluruh penjuru alam semesta. Berkeliling sesuka hati di kota yang disebut-sebut sebagai kota di hati ini. Dan semua dewa berada dalam keadaan setengah kosong dan setengah nyata. Sangat santai. Manusia tidak dapat melihat dewa. Namun, mereka dapat mengamati segalanya. Berapapun tingkatan-tingkatannya. Ini adalah kota tempat manusia dan dewa hidup berdampingan. Batang emas terus membolak-balik arsip kitab suci. Dan menemukan bahwa di dalamnya juga tercatat beberapa mengenai aturan khusus dan aktivitas di kota dalam hati. Setiap beberapa waktu, berbagai pasar dan acara pertukaran akan diadakan di kota ini. Para pengikut dapat bertukar sumber daya dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Berbagi pengalaman. Bahkan berkesempatan mendapatkan beberapa barang langka. Sepertinya masa jeda ini, kita harus memanfaatkannya dengan baik. Jin Tiao menatap Zhang Peipei dan berkata, mau keluar sebentar? Zhang Peipei mengangguk. Suasana hatinya sedikit membaik. Lagi pula, sekarang situasinya relatif aman. Lagi pula, ada batangan emas yang menemaninya. Sebelum itu, Tuan, apakah pakaian Anda? Jin Tiao menunduk untuk melihat. Tiba-tiba dia merasa canggung. Zhang Peipei berpaling ke samping dan mengembalikan ruang penyimpanan batangan emas itu kepadanya. Batang emas mengenakan seragam pabrik. Di luar, ia mengenakan jubah Tao. Kemudian ia mengajak Zhang Peipei keluar dari kuil Tao. Baru setelah membuka pintu, ia menyadari betapa ramainya pemandangan di luar. Singkatnya, siapa yang harus ditemui, pasti akan ditemui. Yang bisa terbang, terbanglah. Tak terhitung banyaknya orang yang berjalan sambil mengobrol. Sungguh pemandangan yang harmonis. Kota di dalam hati ini tidak terlalu padat penduduknya. Karena seleksi para dewa yang ketat dan kejam. Kota ini hanya dihuni oleh beberapa juta orang. Namun, jutaan orang ini semuanya adalah orang-orang beriman. Semuanya adalah sekelompok orang yang hidup di tepi jurang. Dan gedung-gedung pencakar langit di kota ini sangat beragam dan unik. Ada berbagai macam bentuk. Entah bagaimana mereka bisa membangunnya. Batang emas menggelengkan kepalanya. Menoleh ke belakang sambil memandang topi daosnya yang mungil. Benar saja, tanpa perbandingan. Tidak ada rasa sakit. Dia menyadari bahwa kuil Tao itu tampaknya sedikit berbeda. Wah, Tuan, lihat,
Ada papan nama baru di sini. Zhang Peipei menunjuk ke bagian atas pintu. Di sana jelas terlihat ada papan nama baru. Papan nama kuil Tao itu bergaya kuno dan kokoh. Di atasnya tertulis 4 huruf besar, kuil Tao asli. Jin Tiao menatap ke atas ke arah papan nama kuil Tao, Suyuan. Sebuah perasaan yang tak biasa muncul di hatinya. Ini bukan sekadar sebuah papan nama. Lebih seperti sebuah tanda kehadirannya di dunia yang luar biasa ini. Ayo kita jalan-jalan. Mari kita lihat apakah bisa menemukan sesuatu yang berguna. Jin Tiao menyapa Zhang Peipei. Keduanya bergandengan tangan sambil berjalan menyusuri jalan. Jalanan dipenuhi orang-orang yang ramai. Para pengikut dengan berbagai macam pakaian aneh datang dan pergi. Beberapa di antaranya sedang mendiskusikan pengalaman mereka di tanah terpilih. Sebagian lagi saling bertukar cerita. Barang-barang berharga yang mungkin muncul di pasar. Batang emas itu menarik perhatian. Ada banyak kios di pinggir jalan yang menjual berbagai macam barang. Namun, harga yang tertera cukup aneh. Ternyata menggunakan sistem pengukuran kuno. Misalnya perak dan koin tembaga. Beberapa barang yang terlihat sangat istimewa. Ternyata hanya perlu belasan keping perak untuk mendapatkannya. Bisa dibayangkan daya beli perak di kota hati ini. Dia dan Zhang Peipei berkeliling di antara kios-kios. Sesekali mereka berhenti untuk menanyakan harga. Namun, harga sebagian besar barang terlalu mahal. Dengan kemampuan finansial gold bar saat ini, meskipun bisa dibeli, tapi tidak sepadan. Tiba-tiba, suara keributan di depan menarik perhatian mereka. Terlihat sekelompok orang berkumpul di depan sebuah kios. Sepertinya sedang berebut sesuatu. Jin Tiao dan Zhang Peipei, yang penasaran, ikut berdesak-desakan ke sana. Mereka menemukan sebuah buku, Wooden Knight, yang sudah usang tergeletak di atas kios. Pemilik kios sedang menjelaskan dengan bersemangat. Ini adalah barang yang saya, si tua Dao, dapatkan setelah melalui perjuangan yang nyaris merenggut nyawa saya. Konon, dari sini bisa didapatkan item langka. Chen Yi, persetan denganmu. Siapa yang tidak tahu julukanmu sebagai pencuri itu? Di dalam dirimu ini pasti ada setan jahat. Ada orang yang lewat yang tanpa ampun melontarkan ejekan pedas. Orang-orang sudah kesal. Kalau mau beli ya beli. Kalau tidak, pergilah. Saya berani menjamin. Di dalamnya pasti nggak bakal ada barang. Aku akan mengeluarkan 5 koin tembaga dari kantongku sendiri untukmu. Sambil berkata, dia juga bergumam pelan. Kalau saja masa libur ayah tidak sebentar lagi tiba, aku nggak bakal jual barang ini. Mulai tertarik dengan batangan emas. Barang langka. Ternyata harganya hanya 3 koin tembaga. Tidak ada salahnya dicoba. Saat aku membeli emas batangan, aku baru saja mengucapkan kata, aku beli. Orang-orang di sekitar pun melemparkan tatapan heran. Tak lama kemudian, terdengar seruan-seruan yang mencoba mencegah. Nak, jangan lakukan hal bodoh. Biksu anjing ini memang tidak pernah bisa dipercaya. Barang-barangnya hampir pasti menipu orang. Seperti Wooden Knight, miliknya yang konon bisa mengeluarkan item langka. Siapa tahu, begitu dibuka malah jadi jebakan. Nanti yang sial itu kamu sendiri. Iya, saudaraku, dengarkan nasihat kakakmu ini. Jangan sia-siakan uang receh ini. Seorang pria bertubuh kekar. Pria bertubuh besar yang memanggul pedang besar itu juga ikut menyetujui dari samping. Nama baik Dok Daeren di pasar ini memang tidak terlalu bagus. Hampir tak ada satupun kata jujur yang keluar dari mulutnya. Meskipun banyak orang mencoba menasihatinya, batangan emas itu tetap tak tergoyahkan. Terima kasih atas peringatan baik kalian. Tapi saya hanya main-main saja, kata Jin Tiao dengan tegas. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan sejumlah uang perak dari ruang penyimpanan. Tindakan ini membuat orang-orang di sekitarnya sangat terkejut. Sial, apa aku tidak salah lihat? 10 liang perak. Benar-benar kaya raya. Bukan cuma kamu. Lihat tangannya. Aku juga. Cincin penyimpanan. Siapa bos besar ini? Kenapa aku belum pernah melihat orang ini sebelumnya? Di kota dalam hati. Tidak ada alasan untuk tidak menunjukkan bakat. Karena keamanan mutlak dan aturan serta ketertiban. Kalau harus pamer, ya pamer saja. Persaingan hanya akan muncul di tanah terpilih. Pergi. Yang tidak berbisnis, pergi saja. Jangan berani-berani datang ke kiosku lagi. Hati-hati, aku akan menantang kalian di arena pertarungan. Pencuri itu malah tertawa sambil mengumpulkan uang. Sambil mengusir penonton dengan suara keras. Arena pertarungan. Jin Tiao menerima kotak kayu itu. Sambil menunggu kembalian, dia sekilas bertanya. Wah, pemula ya. Mata Dok Daois langsung berbinar. Tak bisa menahan diri. Ia menatap baris mata itu dari atas ke bawah. Benar-benar pemuda yang berbakat. Baru mengikuti satu pertandingan, pilihan dewa. Sehingga bisa memiliki begitu banyak barang dan uang. Pasti dia adalah MVP dari seluruh turnamen, The Chosen. Baru bisa melakukannya. Raja pemain baru. Ini adalah arena pertarungan. Sesuai namanya, tentu saja ini ajang pertarungan bela diri. Tempat untuk saling bertukar ilmu bela diri. Pihak yang kalah akan kehilangan segalanya. Bahkan nyawanya pun akan dikuasai oleh lawannya. Dia berbicara dengan lancar. Di arena pertarungan terdapat unsur perjudian. Namun harus menunggu kedua belah pihak menandatangani surat perjanjian hidup mati. Setelah menandatangani surat pernyataan risiko, orang lain baru bisa bertaruh. Jin Tiao mengangguk. Kalau begitu, arena pertarungan hidup dan mati. Inilah satu-satunya tempat di mana orang-orang bisa melampiaskan emosi mereka. Jika kedua belah pihak memiliki keluhan, keduanya bisa bertarung di arena hidup dan mati untuk menentukan pemenangnya. Semua orang hidup dengan mempertaruhkan nyawa. Kenapa harus dimanjakan? Pertarungan hidup dan mati harus disetujui oleh kedua belah pihak, kan? Bagaimana kalau ada yang tidak setuju? Jin Tiao bertanya lagi. Kalau begitu, kamu bertanya dengan tepat. Memang ada juga yang pernah menolak. Tapi orang yang menolak, coba tebak, apa yang terjadi pada sebagian besar dari mereka? Tuan anjing tiba-tiba berkata dengan nada misterius. Jin Tiao merasa tergerak hatinya. Dia mulai menebak-nebak jawabannya. Namun, ia tetap menuruti perkataan Dok Daois dan bertanya, ada apa? Dok Daois tersenyum sinis.
Sebuah kilatan kelicikan melintas di matanya. Sambil merendahkan suaranya, ia berkata, orang yang menolak itu, sebagian besar telah dihukum oleh dewa mereka sendiri. Semua orang tidak mengatakannya secara terbuka, tapi di dalam hati mereka semua mengerti. Di kota hati ini, meskipun ada aturan yang melindungi, namun pada akhirnya, dewa-dewalah yang menentukan. Asalkan kedua dewa tersebut saling berkomunikasi. Bukankah itu sudah pasti? Jadi begitulah, nak. Di kota ini, kita tetap harus berhati-hati. Jangan sembarangan membuat musuh, terutama para utusan. Dia adalah pencari ajaran yang tulus. Ada banyak cara. Jin Tiao mengerutkan kening. Dalam hatinya, ia memikirkan situasi rumit di kota hati ini. Ia pun semakin memahami. Secara sekilas, aturan di sini tampak sangat ketat. Semuanya tertata rapi. Sebenarnya, di balik layar, para dewa masih mengendalikan segalanya. Dan di antara para dewa, tampaknya juga tidak sepadat yang dibayangkan. Jin Tiao memanfaatkan kesempatan ini untuk kembali bertanya kepada utusan. Lalu, apa itu, pencari ajaran? Kamu tahu apa itu perwalian, kan? Kita tahu bahwa sebagian besar dari kita adalah orang beriman. Dan di atas orang-orang yang beriman ada para utusan. Orang yang bisa menjadi utusan. Kebanyakan adalah sekelompok orang yang mengejar kekuasaan dan kedudukan. Sehingga mereka juga disebut para pencari dharma. Tentu saja, pencari dharma tidak selalu merujuk pada nama keluarga. Selama ia bersemangat untuk meningkatkan statusnya dan kekuatan, kita semua bisa mengajarinya sebagai pencari dharma, kata Dok Daos. Kecepatan mencari uang pun melambat. Sebuah cahaya redup dan samar melintas di dasar tebing. Undian akan diadakan setiap 5 hari sekali. Orang yang terpilih akan masuk ke dalam pilihan dewa. Ini seharusnya sudah kamu ketahui. Batang emas mengangguk. Sedangkan undian yang menghasilkan timah bisa dialihkan. Kamu pasti tidak tahu hal ini, kan? Si pencuri itu tertawa. Kebanyakan orang tidak suka memasuki tanah terpilih, karena tingkat kematiannya terlalu tinggi. Jadi, mereka akan memberikan kesempatan kepada orang-orang yang ingin pergi ke sana. Jadi, mereka yang mencari dharma adalah orang-orang terpilih. Kami, orang-orang biasa ini, ingin di kota hati ini, menjalani hidup dengan tenang. Maka harus memohon kepada mereka. Sebuah keraguan sekilas melintas di mata Jin Tiao. Nyonya Su melihat keraguan di matanya. Dok Daeran tertawa lagi. Apakah kamu ingin bertanya? Kalau memang begitu berbahayanya, mengapa aku tetap harus pergi? Itu mudah saja. Mau uang, kan? Semua ini karena terpaksa. Sepertinya dia punya banyak hal yang ingin diungkapkan. Namun pada akhirnya, semua itu hanya berubah menjadi desahan keputusasaan. Saat itu, Dok Daois sudah menyiapkan uang kembaliannya, dan menyerahkan koin-koin tembaga itu kepada Jin Tiao. Sambil tersenyum, ia berkata, kakak, pegang baik-baik, saudara kayu. Kalau kamu percaya padaku, buka saja di tempat ini dan hantam wajah mereka. Simpanlah koin-koin tembaga itu dengan baik. Sambil memandang patung kayu pahlawan di tangannya, tersenyum. Orang-orang di sekitarnya melihat bahwa Jin Tiao telah membeli patung kayu itu. Mulai tertarik juga, dan mulai menatap ke arahnya. Zhang Peipei mendekati Jin Tiao dan berbisik, Tuan, apakah pahlawan kayu ini benar-benar bisa mengeluarkan barang bagus? Aku masih agak khawatir. Jin Tiao menepuk tangannya, sambil menenangkannya. Tenang, tenang. Aku tidak akan begitu saja dirugikan. Sambil berkata begitu, dia perlahan membuka patung kayu itu. Pintu kayu itu perlahan terbuka. Di dalamnya tergeletak secarik kertas yang memancarkan cahaya redup. Apa ini? Tanya Jin Tiao sambil mengerutkan kening. Sambil memegang secarik kertas itu, ia membacanya kata demi kata. Hadiah acak. 1 kali dungeon solo. Tingkat kesulitan acak. Hitungan mundur. Semoga beruntung. 3. Batang emas terdiam sejenak. Semua orang di sekitarnya juga melotot. Semua orang berseru serempak. Hitungan mundur 2. Batangan emas. Cepat. Serahkan semua uang. Serta sebuah cincin penyimpanan tingkat 2. Serahkan kepada Zhang Peipei. Sebelum berangkat, ia pun tak lupa melontarkan makian keras kepada Dok Daois. Dok Daois, aku yang menentukan nasibmu. Hitungan mundur 1 kalimat belum selesai. Tiba-tiba berhenti. Kilatan cahaya. Batangan emas itu menghilang dari tempatnya. Hanya tersisa Zhang Peipei dengan raut wajah terkejut dan jijik. Serta orang-orang di sekitarnya yang sama-sama terkejut. Zhang Peipei memandangi uang yang tiba-tiba muncul di tangannya. Dan cincin penyimpanan. Matanya berkaca-kaca. Para pejalan kaki di sekitarnya pun mulai berbisik-bisik tentang hal ini. Ini terlalu mendadak. Ternyata dapat dungeon solo. Keberuntungan ini benar-benar luar biasa. Iya sih, tapi tingkat kesulitan dungeon solo itu acak. Entah ini berkah atau malapetaka. Semoga pemuda ini mendapat berkah dari langit. Pencuri itu menatap ke arah tempat batangan emas itu menghilang. Sebuah ekspresi yang rumit melintas di wajahnya. Bergumam pelan. Aku benar-benar telah merugikannya. Bagaimana ini? Zhang Peipei menarik napas dalam-dalam. Berusaha menenangkan diri. Nasib batangan emas ini masih belum pasti. Aku tidak boleh panik. Dia menyimpan uang dan cincin penyimpanan dengan rapi. Karena batang emas mempercayainya. Maka dia harus benar-benar membiasakan diri dengan gaya hidup di sini. Dan membuat kuil Tao ini menjadi lebih baik. Kamu telah memasuki dunia rahasia bertema cerita. Kuil Bihanghua telah ditempatkan. Tampilan luar kuil telah berubah. Mohon agar para jemaat tidak menganggapnya sebagai hal yang biasa. Waktu yang dibutuhkan untuk menjelajahi tempat rahasia ini adalah 2 hari. Dianggap selesai pada fajar hari ketiga. Semoga kamu menjadi seorang pengikut yang setia. Menyerahkan diri dan jiwa kepada para dewa. Sebuah sinar cahaya kembali muncul dari sudut pandang dewa. Kamu telah dimasukkan ke dalam grup pengelola dewa di dunia rahasia tunggal. Mendapatkan gelar dewa tingkat 0, asli. Tidak benar. Batang emas tiba-tiba menyadari. Mahkota Tao pun ikut bersamaku. Lalu bagaimana dengan Zhang Peipei? Saat ini tidak ada jalan keluar. Agar dia bisa segera kembali ke sisi Zhang Peipei. Saat ini, dia hanya bisa menghadapi alam rahasia di hadapannya. Sudahlah, kita lihat saja nanti.
Batang emas membuka kitab suci. Ternyata memang tidak ada grup obrolan. Karena hanya dia satu-satunya pengikut. Hanya dia yang bisa menyelesaikan tempat rahasia ini. Hal ini tentu saja menambah tingkat kesulitannya. Mari kita lihat grup obrolan para dewa. Wah, hanya ada 1 dewa tingkat 2, 3 dewa tingkat 1, 5 dewa tingkat 0. Termasuk diantaranya adalah batangan emas. Dan pandangan para dewa itu tertuju padanya. Artinya, dia pasti sudah benar-benar bangkit. Tidak bisa lagi meningkatkan kekuatan tempur secara berlebihan. Juga tidak boleh lagi bertukar barang dengan orang lain. Lagi pula, meski mau bertukar, juga tidak bisa. Batang emas terpaksa menerima kenyataan. Saat itu, dia menyadari langit di luar sangat gelap, lalu menyalakan lampu yang selalu menyala di dalam ruangan, dan juga menerangi tetesan hujan di luar jendela. Lebih tepatnya, cahaya itu menerangi tetesan hujan yang menempel di jendela. Sedangkan yang lebih jauh lagi, maaf, gelap gulita. Sepertinya di luar sedang turun hujan gerimis. Jika dilihat dari ketinggian, saya jelas berada di atas sebuah gedung. Hanya saja tidak diketahui fasilitas apa itu. Kalau itu apartemen, masih oke. Asal bukan gedung pencakar langit saja. Tuk tuk tuk, tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu dari luar. Agak tergesa-gesa. Hal ini membuat Jin Tiao terkejut. Di tempat yang gelap begini, tiba-tiba ada suara ketukan di pintu. Nah, coba katakan, apakah orang suci itu benar-benar suci? Dia menoleh ke arah pintu gerbang. Dari dalam, gerbang itu masih mempertahankan bentuk 3 tingkat seperti semula, lebar dan kokoh. Namun, suara dalam rekaman tersebut menyebutkan bahwa penampilannya akan berubah. Jadi tidak jelas seperti apa bentuk pintunya sekarang. Namun, terlepas dari perubahan penampilannya, pintunya tetap pintu 3 tingkat. Soal pertahanan ini, menurutnya, plak-plak. Bunyi pintu terbuka terdengar lagi. Batang emas itu terbelah dengan suara, krek. Wajahnya tampak bingung. Apa yang mengetuk pintu? Saat ini dia benar-benar tidak yakin apakah harus membuka pintu atau tidak. Rasanya, langkah apapun yang dipilih harus dilakukan dengan hati-hati. Suara ketukan di pintu semakin keras. Jalan lidau. Bahkan membuat daya tahan pintu berkurang sedikit. Batangan emas ini memang sulit ditebak. Aku pun tanpa sadar mengintip kelompok dewa-dewi. Ingin melihat apakah akan mendapat petunjuk. Ternyata sangat mengecewakan. Dewa yang datang kali ini terlalu sedikit. Hanya ada dewa tingkat 2 yang berbincang-bincang sebentar. Namun sebagian besar tidak berguna. Wah, sepertinya aku harus mengandalkan diriku sendiri. Batang emas itu disembunyikan di pinggang. Dengan mengumpulkan keberanian, dia berbisik, apa yang kamu lakukan di sini? Suara ketukan di pintu pun berhenti. Terjadi keheningan yang cukup lama. Tak lama kemudian, terdengar suara yang masih anak-anak namun serak. Kak, hujan di luar benar-benar deras. Aku ingin menginap di sini semalam. Akan ada bayarannya. Bagaimana menurut Anda? Batangan emas ini sudah sesuai dengan keinginan saya. Suara ini terdengar aneh sekali. Secara naluriah, dia merasa bahwa hal ini tidak sesederhana itu. Meskipun pihak lain menawarkan tempat menginap dan bahkan menjanjikan imbalan. Namun, di tempat terpencil ini, apalagi menyebutnya sebagai orang normal. Bahkan jika dia mengaku sebagai hantu, batangan emas pun harus diraba dengan tangan untuk memastikan apakah itu benda nyata. Intinya, dia tidak percaya pada siapapun. Tidak langsung merespons. Jin Tiao mengambil lampu abadi itu. Ia menyelipkan jarinya ke celah dinding. Mengamati melalui jendela sambil memegang lampu abadi. Hanya terlihat di kedelapan lorong. Sebuah sosok samar memegang payung hitam. Berjongkok di lantai. Meskipun berada di lorong, rasanya seperti berada di tengah hujan. Air hujan terus menetes dari tepi payung. Anehnya, tidak peduli seberapa keras batang emas berusaha, mereka tetap tidak bisa melihat kepala satu sama lain. Kakak, apakah Anda mendengarkan? Suara yang masih muda dan serak itu terdengar lagi. Dengan nada sedikit cemas, Jin Tiao menoleh ke arah Guan Men dan menjawab, maaf, tempatku ini tidak cocok untuk menampung orang. Lebih baik kamu cari tempat lain saja. Tapi begitu aku menoleh, dua wajah pucat, wajah yang bercampur air hujan dan darah, menempel lurus di jendela. Mereka tersenyum. Hahaha, kami melihatmu. Hehehe. Jin Tiao benar-benar kaget. Tangannya terlepas dan jatuh ke tanah. Lampu komandan kompi pun nyaris pecah. Namun, setelah menyadarinya, batang emas langsung melancarkan strategi membingungkan dewa. Matanya berubah menjadi merah darah. Menatap tajam ke arah dua kepala di luar jendela. Namun, kedua kepala itu seolah-olah sama sekali tidak terpengaruh. Mereka masih tertawa konyol. Sambil tertawa, mereka pun menangis. Setelah menangis sebentar, barulah dia mengalihkan kepalanya. Menghilang di tengah kegelapan malam. Apakah tempat rahasia ini begitu menyeramkan? Jin Tiao menelan ludahnya. Ingin mengambil sebatang rokok untuk dihisap. Namun, ia menyadari bahwa yang dibawanya adalah ruang penyimpanan tingkat 3. Sebagian besar barang-barang disimpan di ruang penyimpanan tingkat 2. Termasuk diantaranya adalah rokok. Namun, ruang penyimpanan sekunder. Dia memberikan seluruh kuil Tao kepada Zhang Peipei. Tidak tersisa apapun. Kunci pintunya rusak. Bahkan tidak tahu cara memperbaikinya. Batangan emas pun akhirnya ditinggalkan. Berhenti merokok baik untuk kesehatan. Dia menghibur dirinya sendiri sambil menahan air mata. Mendengar tidak ada suara dari luar. Jin Tiao kembali mendekati jendela sambil memegang senter. Di bawah cahaya kuning pucat, lorong menjadi terang benderang. Namun, selain area yang diterangi, sisanya justru gelap gulita. Terlihat sepi sekaligus misterius. Dia pun pergi. Batang emas itu kembali ke tempat semula dengan ragu-ragu. Kemudian ia membuka kitab suci untuk memeriksa datanya sendiri. Nama, Jin Tiao. Tingkat, seorang pengikut tingkat tinggi dapat memperoleh 20 poin nilai pengabdian, 1000 poin pengalaman, 10.000 sistem, 484 latihan fisik, tingkat 4. Benda ilahi pedang bayangan mutlak tingkat 7. Kaleng energi pedang tingkat 5. Perintah penjinak jiwa tingkat 5. Pedang penyimpanan tingkat 3.
Memiliki teknik petir yang melesat, tingkat bawah dan tebasan pedang, tingkat menengah. Teknik bintang pembakar jiwa telah dirilis. Strategi dewa penuh, tingkat menengah bawah. Ki pedang berdarah, tingkat menengah bawah. Mengikat dewa asal. Nilai keimanan 725. Penilaian para pengikut menentukan statusmu. Sistem adalah kekuatanmu. Dewa adalah segalanya bagimu. Sumber dari seluruh kekuatanmu. Semuanya berasal dari dewa yang agung. Karena kamu telah naik level menjadi pengikut tingkat tinggi, maka kita harus lebih giat lagi. Kumpulkan batangan emas satu persatu ya. Apakah benda-benda suci hanya menampilkan yang sedang kubawa sekarang? Telusuri hingga baris terakhir. Jin Tiao tak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum tipis. Masih fokus pada bagian ini. Tepat pada saat itu, terdengar suara ketukan keras di pintu lagi. Batangan emas itu baru saja menjadi bagian dari kejadian aneh tadi, yang masih membuatnya merasa ngeri. Suara ketukan di pintu yang tiba-tiba itu, membuatnya langsung tegang. Dia menggenggam pedang Jueying dengan erat dan berteriak ke arah pintu. Siapa, Pak Polisi? Ini aku tahu kamu ada di dalam. Tolong buka pintunya, tolong bantu saya. Suara dengan aksen yang kental, terdengar dari luar pintu. Nada suaranya penuh dengan kegelisahan dan permohonan. Petugas Kim Tiao mengucapkan kata itu dengan pelan. Mengapa dia menyebut dirinya sendiri, petugas polisi? Jin Tiao teringat akan situasi saat terakhir kali memasuki alam rahasia darah. Mungkinkah kali ini identitasku adalah seorang polisi? Lalu, bagaimana dengan bos mafia ini? Grup obrolan para dewa akhirnya mengirim beberapa pesan. Alur ceritanya dimulai. Apakah kalian sudah tidak sabar? Siapa sebenarnya yang membuat NPC ini? Kenapa dibuat sekece ini? Tapi karakternya dibuat begitu pengecut. Yang penting bisa dipakai, kan? Dalam game NPC, karakter khusus yang membantu tokoh utama melewati alur cerita. Jin Tiao mengerutkan kening. Dia mengintip diam-diam melalui jendela. Di luar pintu, berdiri seorang pria yang mengenakan mantel panjang berwarna hitam. Rambutnya disisir ke belakang. Matanya memancarkan rasa cemas dan kelelahan. Penampilannya benar-benar mencerminkan gaya Hong Kong yang gelap dan berwibawa. Bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Ada lagi yang perlu kubantu? Batang emas tidak lengah. Bertanya dengan suara keras. Pak Polisi, saya Hong Ye. Putri saya hilang di desa tetangga. Saya sudah mencarinya lama sekali tapi belum ketemu. Karena tahu kamu orang desa tetangga, aku langsung datang ke sini. Kamu seorang detektif. Tolong bantu aku mencari putriku, kata Pak Hong dengan cemas. Jin Tiao merasa ragu-ragu. Meskipun sudah mengetahui bahwa bos geng itu adalah NPC, namun dalam suasana yang aneh ini, tiba-tiba muncul seseorang yang mengaku sebagai bos mafia, dan meminta bantuan untuk mencari putrinya. Ada yang tidak beres. Tapi Jin Tiao teringat sesuatu. Mungkin ini adalah titik awal untuk memahami tempat rahasia itu. Jangan terburu-buru dulu. Bagaimana putrimu bisa hilang? Di mana dia hilang? Ceritakan dengan jelas kepada saya. Batangan emas itu tidak langsung membuka pintu, melainkan bertanya dari balik pintu. Pak Hong segera berkata, Pak Polisi, kami sebenarnya sedang berwisata di desa tetangga. Upacara keagamaan di sana sangat menarik. Putri saya berteman dengan anak-anak di sana. Namun, saat hendak pulang, dia malah hilang. Saya mencarinya kemana-mana, tetapi tidak menemukannya. Penduduk desa bahkan mengatakan bahwa mereka belum pernah melihat putri saya. Anak-anak itu juga bersikeras tidak mengenal putri saya. Saya benar-benar sudah kehabisan akal. Saya hanya bisa meminta bantuan Anda. Di mana anak buahmu? Tanya Jin Tiao. Awalnya aku sudah mengirim beberapa anak buah ke sana, tapi mereka semua pergi tanpa kembali. Ini benar-benar aneh. Jin Tiao berpikir sejenak, merasa kata-kata Tuan Hong setengah benar setengah salah. Namun, terus-menerus bersembunyi di kuil Tao juga bukanlah solusi. Mungkin sebaiknya mengikuti Pak Hong untuk mencari putrinya. Mungkin kita bisa menemukan petunjuk tentang tempat rahasia itu. Namun, dia juga tidak berani sepenuhnya mempercayai Pak Hong. Lalu dia berkata, baiklah, tunggu sebentar. Aku akan segera membuka pintunya. Tapi sebaiknya kamu jangan main-main. Wah, siapa sih yang gak kenal namamu? Baik di dunia kriminal maupun di dunia hukum, semua orang harus menghormatimu. Batang emas perlahan membuka pintu. Tuan Hong melihat batang emas. Sebuah secercah harapan melintas di matanya. Segera berkata, Pak Polisi, tolonglah, asalkan putri saya bisa ditemukan. Saya, Hong, pasti tidak akan mengecewakan Anda. Batang emas itu mengikuti Tuan Hong keluar dari kuil, menuruni tangga dan berjalan keluar. Dunia di luar tampak suram. Kabut tebal menyelimuti sekeliling, seolah-olah menyelimuti segalanya dengan aura misterius. Selubung misterius. Apakah malam-malam kita selalu seperti ini? Tanya Jin Tiao. Awalnya tidak begitu. Kira-kira sebulan yang lalu, tiba-tiba muncul kabut tebal. Para ahli mengatakan kabut itu akan hilang dalam 2 bulan. Setelah berkata begitu, Paman Hong mendekat dengan sikap misterius. Orang-orang di sini bermarga sen. Guru berkata kabut itu beracun. Akhir-akhir ini sepertinya tidak ada orang yang keluar untuk berjualan. Begitu melihat batangan emas. Benar saja. Jalanan sepi sekali. Tidak ada seorang pun. Hanya suara langkah kaki mereka yang bergema di tengah keheningan. Dia mengamati sekelilingnya dengan waspada. Rasanya selalu ada banyak pasang mata yang mengintai mereka dalam kegelapan. Sementara itu, Tuan Hong berjalan dengan langkah tergesa-gesa, meskipun saat itu malam. Namun, dia benar-benar tidak ingin menunggu sedetik pun lagi. Pak Hong membawa batangan emas itu ke depan sebuah rumah panggung. Di sekelilingnya berdiri belasan orang bertubuh besar dan kekar. Sekelompok preman yang memegang pisau semangka. Inilah 042042, para anak buah yang berseru serempak. Berseru serempak. Jin Tiao melambaikan tangannya. Halo semuanya. Selamat datang. Kalian baru saja pergi beberapa menit yang lalu. Tak lama kemudian, kalian tiba di desa tetangga. Di bawah pohon lokus besar di pintu masuk desa, beberapa penduduk desa sedang berkumpul dan mengobrol. Mereka melihat Pak Hong datang bersama belasan orang.
Wajah mereka seketika menjadi sangat muram. Tatapan mata mereka menunjukkan sedikit rasa takut dan jijik. Pak Hong, kenapa Anda datang ke sini? Seorang lelaki tua yang tampak seperti kepala desa itu berjalan mendekat, sambil memaksakan senyuman tipis. Namun senyuman itu tampak sangat kaku. Tuan Hong berkata dengan wajah muram, "Kepala desa, kemana sebenarnya putriku pergi?" Kepala desa mengerutkan kening, sambil berkata perlahan, "Tuan Hong, kami benar-benar tidak tahu kemana putri Anda pergi. Desa ini tidak terlalu besar. Kami juga sudah membantu mencarinya. Memang tidak terlihat. Lagi pula, putri Anda pernah ke sini. Sialan, aku membawa putriku ke upacara desa ini. Saat mau pulang, dia sudah menghilang. Apa yang kamu pura-pura lakukan padaku?" Si cantik itu menggeram. Wajahnya pun mulai memerah. Jin Tiao dengan tajam menyadari ada yang tidak beres dengan kepala desa. Tatapannya berkedip-kedip, seolah-olah sengaja menghindari sesuatu. Jin Tiao tergerak hatinya dan berkata kepada kepala desa, "Kalau begitu, maka kita cari sendiri saja. Semoga kalian, para penduduk desa, juga bisa bekerja sama. Jika ada petunjuk apapun, segera beritahu kami." "Dia adalah kepala desa," katanya sambil menunjuk ke arah batangan emas. Sambil bertanya kepada Hong Yan, "Ini adalah Inspektur Lin. Dia memang berasal dari desa kalian. Kenapa orang-orang dari desa sendiri tidak dikenali lagi?" Kepala desa tiba-tiba sadar. "Itu Xiao Jin. Maaf, tidak apa-apa, yang penting kita menemukan Putri Hong Ye." Jin Tiao menjawab. Kepala desa ragu sejenak. Akhirnya dia mengangguk. "Baiklah, Pak Polisi, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk bekerja sama." Batangan emasnya masuk ke desa terlebih dahulu. Pak Hong bersama anak buahnya mengikuti. Setelah masuk, batang emas menanyakan dari rumah ke rumah. Namun, jawaban para penduduk desa semuanya sama. Mereka semua mengatakan belum pernah melihat Putri Tuan Hong. Hatinya semakin merasa heran. Dia memperhatikan bahwa beberapa penduduk desa, saat menjawab pertanyaan, tatapan mereka menghindar. Ekspresi mereka tidak wajar. Jelas-jelas sedang menyembunyikan sesuatu. Tepat pada saat itu, Jin Tiao tiba-tiba mendengar suara tangisan yang samar-samar. Seolah-olah berasal dari belakang desa. Dia melirik ke arah Tuan Hong. Hong Ye juga mendengar suara tangisan itu. Setelah saling bertukar pandang, tanpa ragu-ragu berlari menuju hutan. Saat mereka tiba di tepi hutan, suara tangisan itu tiba-tiba menghilang. Jin Tiao dan Paman Hong mencari ke sana sini di tepi hutan. Namun, mereka tidak menemukan hal yang mencurigakan. Tepat saat mereka hendak pergi, batangan emas itu ditemukan secara tidak sengaja. Jejak kaki yang aneh di tanah. Jejak kakinya sangat kecil. Sepertinya jejak kaki anak kecil. Pak Hong sangat bersemangat. Jejak kaki ini seukuran dengan kaki putri saya. Putriku mungkin ada di dalam sana. Ada dewa lain yang mengirim pesan di grup obrolan para dewa. Alur cerita pertama telah tiba. Kalau sekarang langsung menerobos masuk, kemungkinan besar akan dicabik-cabik menjadi berkeping-keping oleh puluhan ribu arwah yang teraniaya. Apakah batangan emas ini benar-benar milik orang yang diawasi oleh dewa tertinggi? Kenapa pikiran saya terus terbawa oleh MPC? Batang emas itu menatap ke arah jejak kaki. Jejak kaki itu membentang jauh ke dalam hutan. Pohon-pohon di sekitarnya semakin rimbun. Dahan dan dedaunan saling bertautan, seolah-olah membentuk penghalang alami. Penghalang semacam ini, dalam ilmu Feng Shui, hal ini merupakan pertanda buruk yang sangat serius. Jin Tiao berjongkok untuk mengamati jejak kaki itu dengan saksama. Jejak kaki ini agak berantakan. Selain itu, di sekitar jejak kaki tersebut, sepertinya ada jejak-jejak aneh, seolah-olah diseret oleh sesuatu. Jin Tiao merasa sedikit gelisah. Puluhan ribu arwah yang disebutkan di grup obrolan para dewa, membuatnya harus waspada. Arwah yang teraniaya, benar. Aku punya jimat penjinak arwah. Apa yang perlu ditakuti? Karena ini bagian dari alur cerita. Kalau begitu, dia memang harus mencobanya. Pemain biasa biasanya akan bertanya kepada penduduk desa untuk mendapatkan informasi. Tapi dia pemainnya menggunakan cheat. Apalagi dia memiliki Zen Unling. Bertemu dengannya bukanlah hal yang mustahil. Hong Yan, jangan terburu-buru dulu. Meskipun jejak kaki ini kecil, tapi belum tentu milik putri Anda. Selain itu, keadaan di sekitar sini terasa agak janggal. Kita harus berhati-hati. Jin Tiao berdiri. Diam-diam mengeluarkan jimat penjinak jiwa dari ruang penyimpanan. Jimat penjinak arwah itu berukuran setengah telapak tangan. Teksturnya halus, seperti sepotong giok kuno. Hanya dengan memegangnya saja, sudah bisa merasakan aura kebaikan yang luar biasa. Meskipun Tuan Hong sangat cemas, namun ia juga tahu bahwa apa yang dikatakan Jin Tiao masuk akal. Dia memanggil anak buahnya yang ada di belakangnya untuk mendekat. Lebih dari 10 orang dengan hati-hati, mengikuti arah jejak kaki tersebut. Saat mereka memasuki hutan, suasana di sekitar semakin menyeramkan. Hutan yang memang sudah remang-remang, saat ini, seolah-olah diselimuti oleh kegelapan yang lebih pekat. Sesekali terdengar beberapa suara panggilan untuk makan malam, membuat hati berdebar ketakutan. Tiba-tiba, seorang anak buah yang berjalan di depan, berteriak ketakutan. "Lihat, apa itu?" Semua orang menoleh ke arah yang ditunjuknya. Terlihat di atas sebuah pohon besar tidak jauh di depan, tergantung sebuah boneka kain yang sudah usang. Mata boneka kain itu kosong dan tak bernyawa. Sudut bibirnya sedikit terangkat, menunjukkan senyuman yang aneh. Pak Hong mengerutkan kening dan berkata, "Apa-apaan ini?" Terlihat agak menyeramkan. Jin Tiao tidak berkata apa-apa. Dia perlahan-lahan mendekati boneka kain itu. Saat dia mendekat, dia menemukan bahwa boneka kain itu telah dilumuri darah, dipenuhi simbol-simbol aneh. Tepat saat Jin Zhao hendak memeriksa simbol-simbol itu dengan saksama, tiba-tiba terdengar suara gemerisik dari belakang. Seolah-olah ada sesuatu yang bergerak cepat di semak-semak. Jin Tiao terkejut, segera berbalik dan berteriak, "Kalian semua, Xiao Xie!" Sambil melindungi Hong Ye dan anak buahnya di belakangnya. Bayangan-bayangan gelap itu semakin mendekat. Perlahan terlihat jelas bahwa mereka ternyata sekelompok orang berwajah pucat.
gadis-gadis kecil dengan tatapan kosong. Tubuh mereka memancarkan aura dingin. Jin Tiao diam-diam merasa ada yang tidak beres. Segera ia mengeluarkan jimat penjinak arwah. Mungkin inilah arwah-arwah yang teraniaya itu. Jin Tiao mengangkat jimat penjinak arwah ke depan. Berikan padaku, kata Kaisar. Mengikuti perintah Jin Tiao, perintah penjinak jiwa memancarkan cahaya yang menyilaukan. Cahaya itu mengkristal menjadi sebuah batangan emas raksasa, menekan ke bawah dengan kekuatan yang dahsyat. Gadis-gadis kecil itu sepertinya tertahan oleh suatu kekuatan yang sangat besar. Sosok-sosok yang semula bergerak cepat itu tiba-tiba terhenti. Wajahnya menunjukkan ekspresi kesakitan. Ah, salah satu gadis kecil itu menjerit dengan suara nyaring. Suara itu bergema di hutan yang sunyi. Terdengar sangat menusuk telinga. Pa Hong dan anak buahnya semuanya sangat terkejut dengan kejadian mendadak ini. Mereka pun bergerombol sambil menggenggam pisau semangka di tangan masing-masing. Tubuh mereka sedikit gemetar. Suara Pa Hong, sang polisi, terdengar sedikit gemetar. Jin Tiao menatap tajam sekelompok gadis kecil itu. Namun, ia berbicara kepada Pa Hong. Ada yang aneh dengan desa ini. Apa kamu tahu sesuatu? Apakah ada legenda atau semacamnya? Pada saat yang sama, Jin Tiao juga melirik Pa Hong secara diam-diam, serta anak buahnya. Meskipun wajahnya menunjukkan rasa takut dan panik, namun sama sekali tidak ada rasa terkejut. Ternyata MPC memang MPC. Meskipun ada perasaan takut dan sebagainya, namun ia sama sekali tidak meragukan identitasnya. Sejak awal, penampilan Jin Tiao ini memang sudah aneh sejak awal. Mana ada detektif yang memakai jubah Tao di luar, di dalamnya memakai seragam kerja, dan sekarang dia langsung mengeluarkan benda gaib seperti Hunling. Namun, kelompok orang ini tetap tidak terpengaruh. Apa yang sebenarnya terjadi dengan pemikiran orang-orang ini? Padahal permukaan tubuhnya, suhu tubuh dan penampilannya sama seperti orang normal. Mengapa mereka disebut MPC? Batang emas tak berani memikirkannya lebih dalam. Dan Paman Hong mendengar pertanyaan dari Jin Tiao. Seolah-olah memicu suatu kode. Ia berkata kepada petugas polisi. Saya juga baru mendengarnya belakangan ini. Konon pada masa dinasti Ming, desa tetangga ini awalnya tidak seperti ini. Saat itu, di desa tersebut terdapat sebuah keluarga kaya raya, yang sangat terpesona oleh sejenis bunga. Orang-orang menyebutnya bunga pian. Menurut legenda, bunga ini mekar di perbatasan antara dunia hidup dan mati. Bunga ini memiliki bunga tetapi tidak memiliki daun. Memiliki daun tanpa bunga. Memiliki kemampuan membangkitkan orang mati. Memiliki kemampuan untuk membawa orang kembali dari alam baka. Hong Ye berhenti sejenak, menelan ludah, lalu melanjutkan. Keluarga kaya raya itu, entah dari mana mereka mendapatkan benih bunga higanbana, ditanam di halaman rumahnya. Awalnya semuanya masih normal. Namun kemudian, beberapa kejadian aneh mulai terjadi di desa itu. Di malam hari, selalu terdengar suara tangisan yang aneh. Para penduduk desa pun satu persatu jatuh sakit dan meninggal. Semua orang mengira itu adalah malapetaka yang disebabkan oleh bunga higanbana. Mereka ingin menghancurkan bunga-bunga itu. Namun, keluarga kaya raya itu tetap menolak mentah-mentah. Kemudian, pada suatu malam, sebuah kebakaran besar menghanguskan seluruh halaman rumah keluarga kaya itu, termasuk bunga-bunga itu yang berubah menjadi abu. Namun sejak saat itu, kejadian aneh di desa itu tidak hanya tidak berhenti, justru semakin parah. Kemudian, desa Lin memang mengadakan upacara pemujaan setiap tahun. Sambil mendengarkan cerita Pa Hong, Jin Tiao, sambil memperhatikan gerak-gerik sekelompok gadis kecil itu, di bawah tekanan halus yang kuat dari perintah penjinak arwah. Arwah-arwah ini tak mampu menimbulkan sedikit pun kegaduhan. Bahkan tampak ada tanda-tanda mereka mulai tercerai-berai. Jika arwah-arwah yang teraniaya ini tidak dibebaskan, di masa depan mereka hanya akan terus mendatangkan malapetaka. Apalagi tempat ini adalah wilayah rahasia. Batangan emasnya tidak ada di sini. Tekan dengan kuat untuk menenangkannya. Debu beterbangan. Puluhan ribu arwah yang teraniaya ini ternyata langsung diledakkan. Setelah selesai, batangan emas itu tidak menunjukkan sedikit pun kegembiraan. Wajahnya malah terlihat agak muram. Hanya di pinggiran hutan ini saja, sudah ada begitu banyak arwah yang teraniaya. Dan semuanya adalah bayi perempuan. Jika terus masuk ke dalam, apa yang akan terjadi lagi? Jin Tiao sekarang agak ragu untuk bertaruh. Dia secara refleks melirik grup obrolan. Perintah penjinak arwah benar-benar berhasil dikendalikan dengan sempurna oleh bocah ini. Tapi dia langsung menyerang tanpa informasi apapun. Akhirnya dia pasti akan mati juga. Semua arwah yang teraniaya sudah dibunuh. Meskipun katanya ini menghindarkan dari penderitaan fisik, tetapi petunjuknya hampir putus semua. Aku ingin melihat bagaimana dia pergi ke Danau Wangyu. Jin Tiao melihat pesan-pesan di grup obrolan, terbenam dalam lamunan. Meskipun saat ini arwah-arwah yang teraniaya ini telah berhasil diselesaikan, namun petunjuknya pun terhenti. Dan seperti yang dikatakan di grup, masuk terlalu dalam tanpa informasi yang cukup, memang terlalu berbahaya. Namun, putri kesayangannya hilang. Dia tidak bisa begitu saja menyerah. Jika dia menyerah, satu-satunya petunjuk ini akan terputus. Tuan Hong dan anak buahnya masih terkejut dengan kejadian barusan. Menyaksikan batangan emas itu menghancurkan arwah-arwah yang teraniaya seolah-olah dewa turun dari langit. Rasa kagum dan hormatnya terhadap pria itu semakin bertambah. Pak Polisi, Anda sungguh hebat. Seorang anak buah tak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Jin Tiao melambaikan tangannya sambil berkata, jangan terlalu cepat bersuka cita. Ini baru permulaan. Pak Hong, silakan lanjutkan. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan upacara ini? Pak Hong menggelengkan kepalanya dengan raut wajah pasrah. Sambil berkata, Asier, bagaimana mungkin aku tahu apa itu acara itu? Aku hanya kebetulan bertemu Nuo saat sedang berwisata ke desa ini. Tepat di atas sebuah danau di sebelah selatan desa. Mereka membangun sebuah panggung di tengah danau. Jing Tiao mengerutkan kening. Dia menanyakan lebih lanjut. Lalu, apakah kamu melihat sesuatu yang aneh? Atau mendengar sesuatu yang dikatakan oleh para penduduk desa? Hong Yan berusaha mengingat-ingat. Beberapa saat kemudian ia berkata,
Saat itu aku melihat kepala desa berdiri di atas panggung upacara, dengan ekspresi seolah-olah baru saja menikahi istri baru. Entah sedang mengucapkan bahasa apa. Jin Tiao semakin merasa bahwa upacara ini terasa aneh. Altar upacara di tengah danau, teks upacara yang misterius, serta sikap diam yang mendalam dari para penduduk desa, dan sebagainya. Danau. Apakah danau itu bernama Danau Lupa Kesedihan? Mata Jin Tiao langsung berbinar, lalu bertanya, bagaimana kamu tahu? Hong Ye terdiam sejenak. Jin Tiao mengangguk. Dalam hati ia mulai merenung. Sepertinya Danau Wangyu ini, serta altar pemujaan di tengah danau itulah kuncinya. Namun, jika kita pergi begitu saja, kita mungkin akan membuat musuh curiga. Malam semakin larut, kabut di sekitar semakin pekat. Seluruh desa diselimuti suasana yang mencekam. Jin Tiao tahu malam ini sepertinya tidak akan berjalan tenang. Hong Ye menyuruh para saudaramu untuk waspada. Malam ini kita akan berjaga di desa. Waspadai setiap gerakan. Besok pagi kita akan pergi ke Danau Wangyu, kata Jin Tiao. Hong Ye segera mengangguk setuju. Para anak buah berpatroli dan berjaga-jaga di seluruh desa. Jin Tiao mencari tempat yang relatif aman untuk beristirahat sejenak, mengumpulkan tenaga. Namun, tak lama setelah Jin Tiao menutup matanya, tiba-tiba terdengar suara keributan dari luar. Sepertinya ada orang yang sedang bertengkar. Benar-benar banyak sekali. Jin Tiao berkomentar, kemudian berlari ke arah asal suara. Dengan dukungan kuat dari teknik petir, ia segera tiba di tempat para pihak yang bertengkar. Terlihat tidak jauh di depan, sekelompok penduduk desa sedang bertengkar di sekitar beberapa anak buah Pak Hong. Jin Tiao mengangkat alisnya, berjalan perlahan ke arah mereka. Apa sebenarnya yang kalian inginkan? Kalian membuat keributan di desa kami. Seorang penduduk desa dengan marah menunjuk ke arah para antek itu sambil berkata, apa yang terjadi dengan kita? Justru aku yang ingin bertanya, apa yang terjadi dengan kalian? Seorang anak buah membalas dengan nada menantang. Jin Tiao melangkah maju. Ia berdiri di antara keduanya dan berkata, diam semua. Ada apa? Aku melihat Jin Tiao datang. Suasana hati para penduduk desa sedikit mereda. Lagi pula, mereka semua berasal dari desa yang sama. Apalagi dia adalah seorang polisi. Setidaknya harus memberi sedikit penghormatan. Tapi menghormati orang itu satu hal. Membalas dendam adalah hal yang berbeda. Wajah mereka penuh ketidakpuasan. Wajahnya seolah-olah dia berhutang 8 juta padanya. Salah satu penduduk desa tidak tahan lagi. Berbicara kepada petugas polisi. Anda harus mengendalikan anak buah Anda. Di tengah malam begini, mereka berkeliaran di seluruh desa. Mereka juga sesekali mengetuk pintu kami. Bagaimana kami bisa beristirahat seperti ini? Jin Tiao menoleh ke arah anak buahnya dan bertanya, ada apa? Bukankah Tuan Hong sudah menyuruh kalian untuk waspada? Kenapa jadi kacau balau begini? Anak buah yang melompat itu berkata dengan wajah sedih, Pak Polisi, kami benar-benar tidak membuat keributan. Tadi kami mendengar suara yang sangat aneh. Sepertinya ada orang yang menangis. Atau seolah-olah ada orang yang sedang menyanyikan sesuatu dengan pelan. Sungguh menyeramkan. Kami khawatir ada bahaya di desa. Jadi kami berpikir untuk menanyakan ke setiap rumah. Ternyata begitu mereka mendengarnya, mereka langsung mengusir kami. Mereka bahkan mengumpat, dan Jin Tiao mengangguk. Dalam hati ia berpikir, kelompok penduduk desa ini pasti menyembunyikan sesuatu. Aku harus memeriksanya dengan saksama. Tapi saat ini orang-orang semakin banyak berkumpul. Jangan sampai ada sedikit pun yang mencurigakan. Jadi, saat ini kita harus tetap berpura-pura. Dia menoleh ke arah penduduk desa. Dengan nada tulus, dia berkata, warga sekalian, mari kita tenangkan diri dulu. Kami melakukan ini demi kebaikan kita semua. Lagi pula, Putri Hong Ye telah hilang di desa ini. Lagi pula, di hutan tadi, juga terjadi hal-hal aneh. Kita harus berhati-hati. Tadi mereka mendengar suara itu. Memang khawatir ada bahaya. Itulah mengapa mereka ingin menanyakan situasinya. Jika ada yang tahu petunjuk apapun, tolong beritahu kami. Ini bukan hanya soal keselamatan Putri Hong Ye, tetapi juga mungkin berkaitan dengan keselamatan seluruh desa. Jin Tiao mencoba menasihati dengan lembut. Namun, para penduduk desa tampaknya tidak menghargainya. Mereka tetap saja terus mengumpat. Kalian orang-orang dari pelabuhan luar, jangan sok-sokan di sini. Desa kami selama ini baik-baik saja. Sejak kalian datang, tidak ada hal baik yang terjadi. Seorang pria bertubuh kekar wajahnya memerah, sambil mengayun-ayunkan tangannya dan berteriak-teriak, bahwa Putri Hong Ye telah hilang. Siapa yang tahu, mungkin mereka sendiri yang tidak mengawasinya dengan baik, malah menyalahkan desa kami. Seorang wanita berwajah runcing juga ikut membantu menembak, matanya penuh dengan rasa meremehkan. Kalian polisi juga jangan memihak mereka. Di desa kami, kalian harus mengikuti aturan kami. Mengetuk pintu seenaknya di tengah malam. Orang yang dicari itu mengganggu ketenangan kita semua. Para penduduk desa pun ikut-ikutan menyetujui. Kemarahan massa meluap. Jin Tiao tidak mengucapkan sepatah kata pun. Wajahnya muram seperti air. Grup obrolan para dewa menyaksikan pertunjukan menarik ini. Seandainya bisa bertemu langsung, mungkin kita sudah bertepuk tangan. Luar biasa, siapa yang mendesain penduduk desa ini? Aku pasti harus kasih jempol. Apakah batangan emas ini adalah Teenage Mutant Ninja Turtles? Ini bisa ditahan ya? Langsung saja bunuh ayam polisi Ho, kan sudah selesai. Lihat saja, berani nggak dia membunuhnya? Aku sudah benar-benar memahami batangan emas ini. Dia memang orang yang berhati-hati. Tapi dia terlalu berhati-hati. Lagi pula, dia baru saja datang. Sikapnya masih seperti orang pada umumnya. Pola pikirnya belum berubah. Melihat komentar ini, batang emas ini benar-benar harus berterima kasih kepada dewa ini 8 kali lipat. Sebenarnya aku sudah sangat marah. Sekelompok orang bodoh ini masih saja bersikap seperti itu. Lagi pula semuanya MPC. Kalau dipikir-pikir, mereka bahkan nggak bisa dibilang manusia. Kalau begitu, mari kita ambil contoh saja. Jin Tiao tidak ragu-ragu. Perlahan-lahan ia mencabut pedang Jueyin yang terselip di pinggangnya. Bila pedang itu perlahan-lahan menggesek sarungnya,
memercikkan kilatan api ungu. Seorang penjual yang mengenakan topeng, roh jahat yang memancarkan keanggunan dari seluruh tubuhnya. Dengan setengah tubuhnya yang kabur, ia juga menggenggam gagang pedang. Serangan, Pulse Sword Slash, disertai ucapan selamat ringan dari Jin. Pedang Jeying, yang dipenuhi aura kekuatan spiritual, seketika terhunus dari sarungnya. Roh jahat yang bertopeng dan bertugas sebagai penjual itu, seolah-olah juga terdorong oleh kekuatan ini. Bersama batangan emas itu, ia mengerahkan tenaga. Sinar pedang ungu yang menyilaukan melintas sekejap, begitu cepat, membuat para penduduk desa di sekitarnya bahkan tidak sempat bereaksi. Seolah-olah waktu berhenti. Tiba-tiba terdengar suara, plop. Sinar pedang langsung memotong pria itu dari bahu hingga pinggang, memotongnya menjadi dua bagian secara miring. Darah memancar seperti air mancur, menyembur ke arah penduduk desa di sekitarnya. Kemudian pria itu langsung berubah menjadi pria, terbelah menjadi dua. Para penduduk desa awalnya tercengang. Kemudian terdengar teriakan ketakutan. Orang-orang yang barusan masih mengumpat. Saat ini, mata mereka hanya dipenuhi ketakutan yang tak terhingga. Kalian berani membunuh orang. Suara seorang penduduk desa yang gemetar berkata. Tubuhnya pun tanpa sadar mundur ke belakang. Batang emas itu pun terkejut oleh kekuatan tebasan tersebut. Dia bersumpah bahwa itu sudah merupakan tenaga terlemahnya. Bahkan dengan tenaga sekecil ini pun, serangan bayangan ditambah tebasan pedang, tetap bisa menghasilkan efek yang begitu memukau. Jin Tiao menyarungkan kembali pedang bayangan ekor. Dia menatap semua orang dengan tatapan dingin. Aku sudah memberi kalian kesempatan. Sekarang aku tanya sekali lagi. Mengenai hilangnya Putri Hongyan. Mengenai rahasia desa ini. Siapa yang mau bertindak tegas? Kalau sudah membunuh orang, lebih baik kita interogasi penduduk desa ini dengan baik. Wajah para penduduk desa pucat pasi. Di bawah tatapan dingin Jin Tiao. Satu persatu mereka terdiam kaku. Tubuh mereka gemetar tak terkendali. Pandangan batang emas tertuju pada seorang lelaki tua di tengah kerumunan. Terlihat bibirnya gemetar. Sepertinya ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak berani. Jin Tiao berjalan beberapa langkah ke arah lelaki tua itu. Perlambat laju bicara Anda, Pak. Katakan saja apa yang Anda ketahui. Jangan disembunyikan lagi. Kalau tidak, akan ada lagi orang yang tewas sia-sia. Setiap kata yang diucapkannya penuh ancaman. Matanya memancarkan niat membunuh. Seolah-olah jika dia tidak segera berbicara, dia bisa langsung mengambil pisau dan membunuh orang. Lelaki tua itu mengangkat kepalanya. Matanya dipenuhi rasa takut dan keputusasaan. Setelah ragu-ragu berkali-kali, akhirnya ia perlahan-lahan berbicara. Pak Polisi, kami juga tidak sengaja menyembunyikan hal-hal yang terjadi di desa ini. Kami benar-benar takut. Upacara tahunan di Danau Wangyu sebenarnya sama sekali bukan untuk kedamaian desa, melainkan demi suara orang tua itu bergetar. Seolah-olah setiap kali mengucapkan satu kata, seolah-olah menghabiskan seluruh tenaganya. Tepat saat orang tua itu dengan susah payah. Saat ia mengungkapkan rahasia desa, sebuah suara yang tegas tiba-tiba terdengar. Si keempat, kalau kamu berani, coba sebutkan satu. Semua orang menoleh ke arah suara itu. Terlihat kepala desa bergegas datang. Wajahnya tampak muram. Matanya memancarkan kemarahan dan peringatan. Menatap tajam ke arah orang tua itu. Kedatangan kepala desa membuat suasana yang sudah tegang menjadi semakin mencekam. Para penduduk desa tanpa sadar mundur selangkah. Tak berani bersuara. Kepala desa yang sudah tua, mengutuk. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang campuran antara kebingungan dan ketakutan. Kepala desa tidak menghiraukan orang tua itu, melainkan langsung berjalan ke arah batangan emas. Sambil berkata dengan nada dingin, batang emasnya sudah cukup, kan? Dia bahkan tidak menyebut kata, petugas polisi, sekalipun. Langsung memanggil nama, Jin Tiao. Jin Tiao menatap mata kepala desa tanpa rasa takut, sambil membalas dengan bertanya, oh, kepala desa mengerutkan kening. Dia mendengus dingin mengenai urusan desa ini. Bukan urusanmu sebagai orang luar. Kamu pikir dengan membunuh seseorang bisa mendapatkan informasi apapun? Aku sarankan kamu segera pergi bersama orang-orangmu. Kalau tidak, kamu harus menanggung konsekuensinya sendiri. Jin Tiao tertawa sinis dalam hati. Si tua bangka ini sedang mencoba menakut-nakuti aku. Ingin aku pergi. Baiklah, nanti setelah aku membunuh kalian semua, barulah aku pergi. Jin Tiao sengaja meletakkan tangannya di gagang pedang Jueying. Tatapannya memancarkan niat membunuh yang tak tersembunyi. Wajah kepala desa sedikit berubah. Namun, ia segera kembali tenang. Kamu sedang mengancamku. Kamu pikir aku akan takut padamu? Kalau kamu berani bertindak sembarangan lagi, aku akan membuatmu tak bisa keluar dari desa ini. Para penduduk desa di sekitarnya, di bawah ancaman kepala desa, meskipun ketakutan, namun mereka semua diam-diam memihak kepala desa. Mereka menatap dahan jerami itu dengan mata marah lalu pergi. Tepat ketika ketegangan memuncak di antara kedua belah pihak, seorang penduduk desa yang berada di sampingnya diam-diam mendekati telinga kepala desa. Dokter itu mengatakan sesuatu. Wajah kepala desa yang semula muram langsung berubah seketika. Kemudian, raut wajahnya perlahan-lahan menjadi ramah. Sebuah senyuman tipis muncul di wajahnya. Kepada Jin Tiao, Inspektur Lin berkata, tadi dia bilang aku terlalu terburu-buru. Karena Anda begitu bersikeras untuk mengungkap kasus ini, desa kami juga akan bekerja sama sepenuhnya. Begini saja, besok pagi saya akan mengantar Anda sendiri ke Danau Lupa Kesedihan. Mungkin di sana Anda bisa menemukan jawaban yang Anda cari. Ini benar-benar membuat batang emas terkejut. Apa-apaan ini? Si tua ini berubah sikap begitu cepat. Perubahan sikap kepala desa ini terlalu mendadak. Dia juga belum bisa langsung memahami alasannya. Kebetulan ada pesan baru di obrolan grup. Jin Tiao meliriknya seperti biasa. Meskipun prosesnya sedikit menyimpang. Namun, titik alur cerita kedua akhirnya akan dimulai. Semoga batangan emas ini tidak tiba-tiba menjadi gila. Kalau kepala desa meninggal, alur cerita selanjutnya akan sulit dilanjutkan. Ada begitu banyak alur cerita yang sudah dibahas. Ternyata masih ada alur cerita baru. Inilah yang disebut proses yang sepenuhnya salah.
Apakah hasilnya benar? Batang emas punya banyak pikiran dalam hatinya. Namun, di luar, ia tampak tenang. Dia mengangguk dan berkata, baiklah. Semoga Anda, Pak Kepala Desa, dapat menepati janji Anda. Jika Anda berani bermain-main, saya tidak akan segan-segan. Kepala Desa segera mengangguk. Tentu, Pak Polisi, tenang saja. Malam ini, Anda dan anak buah Anda akan menginap di desa ini. Istirahatlah dengan nyenyak. Jika ada yang dibutuhkan, silakan sampaikan. Setelah selesai, dia menoleh ke arah para penduduk desa dan berkata, silakan bubar. Jangan berkerumun di sini. Kembalilah ke aktivitas masing-masing. Seorang penduduk desa menunjuk ke arah mayat di tanah. Kepala desa itu tiba-tiba menepuk kepalanya. Lalu berseru, oh. Lalu melanjutkan dengan suara keras, hari ini, Daniu karena pemerkosaan di dalam rumah. Ditambah lagi karena menyerang petugas polisi. Dia dihukum sesuai hukum adat. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kalian. Jangan mencoreng nama baik desa Li. Jin Tiao tersenyum sinis dalam hati. Kepala desa ini memang pandai mencari-cari alasan. Dengan seenaknya menuduh pria yang sudah meninggal itu, hanya ingin mengaburkan masalah ini. Namun, Jin Tiao juga tidak punya niat untuk terlalu lama berurusan dengan mayat ini. Yang lebih dia pedulikan adalah rencana besok ketika kepala desa akan membawanya ke Danau Wangyu. Titik alur cerita 2. Entah bagaimana dengan tempat tersembunyi ini. Ada berapa banyak titik alur cerita? Seperti yang sudah diketahui semua orang, tingkat kesulitan berkaitan dengan hadiah. Jika berhasil menyelesaikan seluruh area rahasia ini, hadiah apa yang akan didapatkan? Batangan emas memang cukup menarik. Para penduduk desa mendengarkan kata-kata kepala desa. Meskipun di dalam hati mereka masih ada rasa takut dan keraguan, namun mereka tetap berangsur-angsur bubar atas perintah kepala desa. Setelah penduduk desa pergi, batangan emas tersebut juga dibawa ke sebuah rumah penduduk sebagai sumbangan. Setelah itu, akhirnya tidak ada lagi suara keributan. Akhirnya tenang. Bahkan batangan emas pun akhirnya merasa mengantuk, karena patung dewa itu sekarang tidak ada di sisinya. Tentu saja tidak bisa memperbarui status. Batang emas sudah bangun lebih awal. Setelah mandi sebentar, dia pergi ke halaman. Paman Hong sudah menunggu di sana. Entah bagaimana. Sepertinya dia tidak tidur nyenyak. Dengan lingkaran hitam tebal di bawah matanya. Bahkan ada bercak merah di bagian dalam matanya. Melihat batangan emas itu keluar. Segera menang 0 SR aku bermimpi tentang putriku. Wajahnya penuh ketakutan. Suaranya sedikit gemetar. 042 aku bermimpi tentang putriku. Dia sudah meninggal. Diikat dengan rantai. Wajahnya penuh rasa sakit. Terus berteriak memohon ayahnya menyelamatkannya. Jin Tiao mengerutkan kening. Dia sangat paham. Seorang NPC datang berlari pagi-pagi buta untuk mengatakan bahwa itu hanya mimpi. Isinya juga berkaitan dengan petunjuk penyelidikan. Mengingat kebiasaan para dewa itu, ini mungkin saja merupakan petunjuk. Jadi, mimpi Tuan Hong ini pasti bukan kebetulan. Kemungkinan besar terkait dengan rahasia desa, serta hilangnya putrinya. Memikirkan hal ini, Jin Tiao menenangkan Pa Hong agar tidak panik terlebih dahulu. Mimpi itu kebalikannya. Ngapain percaya omong kosong kayak gitu? Paman Hong mengangguk dengan tegas. Sebuah kilatan tekad melintas di matanya. Bagaimanapun juga, aku harus menemukan putriku. 042 nanti kamu harus lebih memperhatikan aku. Aku merasa kepala desa ini punya niat buruk. Jin Tiao mengernyitkan sudut bibirnya sambil mendengus. Kepala desa ini, tinggal menato kata, penjahat, di dahinya saja. Dia pasti tahu. Saat itu, kepala desa datang bersama beberapa penduduk desa. Kepala desa masih tersenyum lebar. Seolah-olah konflik semalam tidak pernah terjadi. Pak Lin, Pak Hong, sudah siap kan? Kita berangkat sekarang ke Danau Wangyu. Jin Tiao mengamati kepala desa. Dia mengangguk pelan. Kalau begitu, mohon bantuannya, kepala desa. Rombongan itu berjalan menuju bagian selatan desa. Sepanjang perjalanan, Jin Tiao terus waspada terhadap gerakan di sekitarnya. Pada saat yang sama, ia juga mengamati ekspresi kepala desa dan para penduduk desa. Sebagian besar penduduk desa tampak tegang. Mata mereka terlihat menghindar. Sepertinya mereka sengaja menghindari tatapan Jin Tiao. Jelas masih merasa takut karena kejadian tadi malam. Sudah berjalan sekitar setengah jam lebih. Sebuah danau yang luas muncul di hadapannya. Danau itu sangat luas dan permukaannya tenang seperti cermin. Berkilauan di bawah sinar matahari. Namun entah mengapa, hal itu justru menimbulkan perasaan suram yang tak terlukiskan. Setelah melihat batangan emas itu sebentar, akhirnya saya tahu alasannya. Danau ini tampak gelap pekat. Artinya kedalamannya tak terbayangkan. Inilah Danau Wangyu, kata kepala desa. Sebuah ketegangan yang hampir tak terlihat melintas di matanya. Jin Tiao memandang ke arah permukaan danau. Tiba-tiba ia bertanya kepada kepala desa. Kenapa danau di desa kita ini dinamai Danau Lupa Kesedihan? Apakah ada cerita di balik namanya? Kepala desa sedikit menegakkan tubuhnya. Sepertinya dia tidak menyangka Jin Tiao akan tiba-tiba menanyakan hal ini. Matanya berkedip sejenak. Kemudian dia tersenyum dan berkata, Inspektur Lin, nama Danau Lupa Kesedihan ini adalah warisan dari leluhur. Bagaimana tepatnya asal-usulnya? Karena sudah terlalu lama, saya pun lupa. Jin Tiao tersenyum sinis dalam hati. Pendapat itu terdengar tidak masuk akal. Jelas kepala desa tidak jujur saat menghadiri pertemuan itu. Dia melanjutkan pertanyaannya dengan tenang. Oh, begitu rupanya. Jadi, altar ini dibangun di tengah danau. Pasti repot setiap kali ada upacara. Ya, kepala desa mengangguk. Ya, tapi upacara ini menyangkut kemakmuran dan kemunduran desa. Sekalipun merepotkan, upacara ini tetap harus dilaksanakan. Sambil berbicara dengan kepala desa,